Di kamar dagang sebesar itu, tidak seorang pun dapat menjawab pertanyaan Sun Jihai. Bukan hanya Sun Jihai, tetapi para eksekutif senior lainnya dari kamar dagang emas juga sangat bingung. Mengapa Istana Tuan Kota tiba-tiba berubah sikap tidak hanya menghentikan pengusiran kamar dagang Suiwei, tetapi juga mengizinkan kamar dagang Suiwei menetap di kota Linjiang. Selain itu adalah tempat tinggal permanen. Tidak ada kamar dagang lain di kota Linjiang yang dapat menikmati perlakuan seperti ini. Bahkan dengan status kamar dagang emas saat ini, ia masih harus membayar batu roh ke Istana Tuan Kota di kota Linjiang agar dapat terus berakar di kota Linjiang. Namun, apa kebajikan dan kemampuan yang dimiliki kamar dagang Suiwei bisakah mereka benar-benar tinggal di kota Linjiang secara permanen? Mengapa Chen Sui memiliki hak? Wajah Sun Jihai muram dan dia sangat marah hingga napasnya menjadi cepat. Setelah waktu yang lama, Sun Jihai berangsur-angsur menjadi tenang. Dia duduk di kursi, wajahnya muram dan matanya berpikir. Kirim seseorang untuk menyelidiki dan mencari tahu apa yang terjadi. Ya, kamar dagang emas segera mengirim orang untuk menanyakan berita tersebut, dan segera menerima tanggapan. Ternyata putra penguasa kota Mengzi telah disembuhkan, dan orang yang menyembuhkannya tampaknya adalah seseorang yang ditemukan Chen Sui. Pemerintah kota tidak sengaja menyembunyikan berita ini, dan berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Hampir semua orang tahu tentang ini dan tidak lagi terkejut bahwa kamar dagang Suiwei tiba-tiba pindah ke kota Linjiang. Masalah putra Mengzi bukanlah rahasia di kota Linjiang. Semua orang tahu bahwa jika penyakit putra Mengzi dapat disembuhkan, Mengzi pasti akan sangat berterima kasih padanya. Tentu saja mudah untuk meminta Mengzi melakukan sesuatu. Meskipun banyak kamar dagang yang tidak puas, tidak ada seorang pun yang dapat membuat Istana Tuan Kota mengubah sikapnya. Segera setelah berita itu menyebar, presiden dari sebuah kamar dagang tertentu meminta untuk bertemu Mengzi dan memintanya untuk mencabut keputusannya. Akibatnya, dia tidak hanya tidak sempat bertemu Mengzi, dia juga ditegur dengan kasar oleh pengawal Istana Tuan Kota. Sikap Istana Tuan Kota sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Mengzi sepenuhnya berada di pihak kamar dagang Suiwei saat ini. Bahkan seseorang seperti Sun Jihai, yang memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Mengzi, tidak berani mencari Mengzi saat ini. Semua kamar dagang besar dan kecil di kota Linjiang hanya bisa menyaksikan Chen Sui dan orang-orang dari kamar dagang Suiwei berbondong-bondong memasuki kota Linjiang. Tidak hanya itu, Chen Sui dan yang lainnya juga mendapat sebidang tanah yang sangat bagus, terletak di pusat kota Linjiang, dengan transportasi yang nyaman dan arus orang yang banyak. Hampir tidak ada tanah yang lebih baik daripada di sini. Tempat ini awalnya disukai oleh kamar dagang Liu Jin dan kamar dagang Cimelong. Kedua pihak saling bersaing untuk mendapatkan tanah itu dan keduanya ingin mengambil alih sebidang tanah itu. Mengzi semula berencana untuk memberikan tanah itu kepada pihak manapun yang menawarkan lebih banyak manfaat. Namun sekarang, kamar dagang Suiwei telah tiba, dan sebidang tanah ini akan langsung diberikan kepada kamar dagang Suiwei. Hal ini membuat kamar dagang Liu Jin dan kamar dagang Cimelong yang sudah sangat marah, menjadi semakin marah. Akan baik-baik saja jika mereka mengizinkan kamar dagang Suiwei memasuki kota, tetapi mengapa mereka memberikan sebidang tanah yang begitu bagus kepada kamar dagang Suiwei secara gratis? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kamar dagang setempat tidak mempunyai rasa dendam sama sekali? Dua kamar dagang utama pada awalnya bermusuhan, tetapi sekarang, karena kedatangan kamar dagang Suiwei, kamar dagang Liu Jin dan kamar dagang Changlong memiliki rasa kebencian yang sama dan musuh yang sama. Pada malam ketika kamar dagang Suiwei memasuki kota Linjiang, Sun Jihai, presiden kamar dagang Liu Jin, Su Wenshan, presiden kamar dagang Changlong, dan para presiden kamar dagang besar dan kecil lainnya bertemu di sebuah loteng yang disebut Menara Wangjiang. Orang-orang ini semuanya adalah tokoh terkenal di kota Linjiang. Mereka berkumpul di sini untuk membahas cara menangani kamar dagang Suiwei. Di antara mereka, Sun Jihai dan Su Wenshan tentu saja adalah pemimpinnya. Su Wenshan berwajah cerah dan tampak berusia awal 30-an. Dia memiliki ekspresi yang tenang dan mata serta alis yang lembut, tetapi untuk beberapa alasan, Su Wenshan selalu membuat orang-orang merasa muram. Presiden dari dua kamar dagang utama duduk berhadapan satu sama lain, dan pimpinan kamar dagang lainnya juga mencari tempat duduk dan duduk. Sun Jihai memandang semua orang dan melihat bahwa semua orang hadir, jadi dia berdiri dan berkata, "Semuanya, kalian semua harus tahu tentang kamar dagang Suiwei. Kita berkumpul di sini hanya untuk satu tujuan." Sebelum dia selesai berbicara, seseorang di bawah berkata, "Usir kamar dagang Suiwei dari kota Linjiang." Sun Jihai mengangguk benar sekali,
kita harus mengusir kamar dagang Suiwei dari kota Linjiang. Perkataan Sun Jihai pastinya menggemakan harapan semua orang. Tetapi Su Wenshan, yang duduk di sebelahnya, tiba-tiba tersenyum. Sun Jihai mengerutkan kening dan menatap Su Wenshan. Presiden Su, mengapa Anda tertawa tanpa alasan? Su Wenshan melipat tangannya, dengan ekspresi jenaka di wajahnya. Kamu belum tahu, ahli macam apa yang diundang Chen Sui untuk merawat putra Tuan Meng ini, kan? Tidak seorang pun benar-benar mengetahui hal ini. Sun Jihai berkata dengan suara berat, tahukah kamu? Su Wenshan mengangguk, ekspresi kagum tampak di wajahnya. Belum lama ini, kompetisi alkimia naga tersembunyi kerajaan Yan berakhir. Siapa pemenang kompetisi ini kalian semua sudah mendengarnya, kan? Ketika kata-kata itu diucapkan, semua orang pada awalnya tercengang, lalu mereka semua tampak terkejut. Maksudmu, orang yang diundang Chen Sui untuk merawat putra Tuan Meng adalah Wu Ming, pemimpin masyarakat Qianlong, dan Sun Jihai terkejut. Su Wenshan tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk. Mendesis. Kali ini semua orang terkesiap dan sangat terkejut. Bagaimana bisa wanita ini mengundang sosok sepenting itu? Ini adalah pemimpin masyarakat Qianlong dan orang seperti itu sama sekali tidak setara dengan mereka, dan merupakan seseorang yang perlu diteladani oleh para presiden itu. Siapakah identitas Chen Sui? Bagaimana mungkin dia bisa mengundang orang penting seperti itu? Bagaimana kamu tahu? Sun Jihai bertanya dengan ragu. Su Wenshan menggelengkan kepalanya. Tidak masalah bagaimana aku tahu ini. Yang penting adalah sikap Lord Meng saat ini. Dia tidak akan pernah berubah karena protes kita, karena yang sebenarnya dikhawatirkan Lord Meng adalah sang alkemis Wu Ming. Semua orang terdiam, bahkan Sun Jihai, yang selalu berselisih dengan Su Wenshan, harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Su Wenshan masuk akal. Karena campur tangan Wu Ming, Meng Ziyi mengubah sikapnya dan menjadi begitu tegas. Bahkan jika semua kamar dagang mereka bersatu, di mata Meng Ziyi, mereka tidak akan semengerikan Wu Ming. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memulai dari Meng Ziyi. Satu-satunya cara adalah mencari cara lain untuk mengusir kamar dagang Suiwei. Sebenarnya tidak sulit untuk membuat kamar dagang Suiwei pergi. Su Wenshan berkata perlahan. Sun Jihai bertanya, trik apa yang kamu punya? Su Wenshan menunjuk dirinya sendiri dan kemudian menunjuk semua orang yang hadir. Mari bersatu dan blokir kamar dagang Suiwei di jalur perdagangan. Ekspresi Sun Jihai berubah. Bergabung untuk memblokade kamar dagang Suiwei. Ini adalah solusi yang layak. Jika kamar dagang Suiwei ingin mendapatkan pijakan di kota Linjiang, ia harus berurusan dan berbisnis dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat di kota Linjiang. Dan orang-orang yang hadir di sini adalah rintangan yang tidak dapat dihindari oleh kamar dagang Suiwei. Apapun yang terjadi, kamar dagang Suiwei harus menghadapinya. Selama orang-orang ini bersatu dan mengecualikan kamar dagang Suiwei dari jalan bisnis, kamar dagang Suiwei tidak akan dapat bertahan lama bahkan jika memasuki kota Linjiang. Lagi pula, sebagian besar rute bisnis di kota Linjiang dikendalikan oleh orang-orang seperti mereka. Selama mereka tidak menyerah, kamar dagang Suiwei akan terjebak dalam rawa yang membuat mereka sulit bergerak maju. Semuanya, begitu kamar dagang Suiwei berakar di kota Linjiang, itu akan menjadi masalah yang sangat sulit bagi kita, jadi saya meminta semua orang untuk bekerja sama untuk mengusir kamar dagang Suiwei. Sun Jihai berkata dengan keras. Sejumlah presiden pun langsung menyampaikan pendapatnya. Mari kita bekerja sama untuk mengusir kamar dagang Suiwei. Selama kita bersatu, kamar dagang Suiwei tidak akan takut pada apapun. Kami dipimpin oleh kedua presiden dan akan mematuhi perintah mereka dalam segala hal. Di ruang pribadi lainnya, Chu Chao yang bersandar di kursi malas yang nyaman, mendengarkan suara yang datang dari sebelah dengan sangat nyaman. Semua kata telah didengar. Kota Linjiang, daerah pusat yang paling makmur. Tanda kamar dagang Suiwei sudah tergantung tinggi di atas gerbang. Tempat ini telah menjadi markas kamar dagang Suiwei di kota Linjiang. Dibandingkan dengan kamar dagang sederhana yang mereka dirikan di luar kota, tempat ini jauh lebih baik. Baik skala maupun arus orang membuat Chen Sui dan yang lainnya sangat puas. Tidak ada tempat yang lebih baik dari ini di seluruh kota Linjiang. Berdiri di gerbang kamar dagang, Chen Sui memandangi orang-orang yang datang dan pergi, lalu kembali menatap gerbang lebar dan tinggi kamar dagangnya sendiri, dan tak dapat menahan perasaan sedikit emosional. Dia masih merasa sedikit melamun dan tidak percaya apa yang dilihatnya. Sebelumnya, mereka diusir oleh istana tuan kota dan harus pindah dari kota Linjiang. Semua usaha mereka sia-sia. Dan sekarang, mereka berdiri di sini, memiliki kawasan paling makmur di kota Linjiang,
toko-toko terbesar, dan dukungan kuat dari istana tuan kota di belakang mereka. Semua perubahan ini terjadi terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba. Meskipun Chen Xue masih belum begitu jelas tentang apa yang terjadi di balik ini. Tetapi ada satu hal yang bisa dipastikannya, yaitu, semuanya pasti ada hubungannya dengan Chu Chaoyang. Dia memang luar biasa, dan metodenya jauh melampaui imajinasiku. Chen Xue menghela nafas diam-diam dan merasa sedikit malu. Sebelumnya, dia mengira Chu Chaoyang hanyalah seorang kultivator yang tidak mengerti liku-liku bisnis. Sekarang tampaknya Chen Xue telah meremehkan orang lain. Kemampuan Chu Chaoyang tidak buruk sama sekali. Tepat pada saat itu, seorang lelaki tampan menunggangi keledai lewat di luar gerbang. Chen Xue melihat ke arah keledai dan melihat orang yang duduk di atasnya. Tak lain dan tak bukan adalah Chu Chaoyang. Kamu kembali. Chen Xue sangat terkejut dan bergegas pergi menemuinya sambil mengangkat gaunnya. Chu Chaoyang turun dari keledai dan berkata sambil tersenyum, kelihatannya Presiden Chen sedang dalam suasana hati yang baik. Bagaimana tempat yang saya pilih untuk kamar dagang Suiwei Anda bagus, bukan? Chen Xue tampak malu dan wajahnya memerah. Namun, Chen Xue tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Chu Chaoyang dan segera membungkuk jika bukan karena Anda, bagaimana kita bisa berada di sini hari ini kali ini, semuanya berkat Anda. Chu Chaoyang melambaikan tangannya kita berada di jalan yang sama, jadi tentu saja kami akan membantu jika kami bisa, tidak perlu mengatakan hal-hal ini. Chen Xue bersenandung 2 kali dan menatap Chu Chaoyang dengan agak malu. Katakan saja apapun yang ingin kamu katakan. Chu Chaoyang berkata sambil tersenyum. Chen Xue mengumpulkan keberaniannya dan bertanya dengan ragu-ragu, bagaimana kamu bisa membuat istana tuan kota mengubah sikapnya? Jadi, itulah yang Anda tanyakan. Chu Chaoyang sudah siap dan berkata, aku tidak melakukan apapun. Aku hanya pergi ke istana tuan kota dan menyembuhkan penyakit putra Meng Xi. Chen Xue tertegun, lalu tampak bingung. Bagaimanapun, dia baru saja tiba dan hampir tidak tahu apapun tentang urusan istana tuan kota. Dia juga tidak tahu penyakit aneh apa yang diderita putra Meng Xi. Saya perkirakan dalam beberapa hari, masalah ini akan menyebar ke seluruh kota Linjiang, dan Anda akan mengetahuinya saat itu. Chu Chaoyang tidak ingin banyak bicara dan menuntun keledai itu ke kamar dagang. Chen Xue menemaninya, dengan beberapa pemikiran kecil dalam benaknya. Pada awalnya, Chu Chaoyang mengubah namanya menjadi Chu Xuan dan mengikutinya serta Tuan Zong dan rombongannya dari negara bagian Yan ke negara bagian Liang. Saat itu, Chen Xue mempunyai perasaan tertentu terhadap Chu Chaoyang di dalam hatinya, tetapi dia tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Dan sekarang, Chen Xue merasa bahwa Chu Chaoyang semakin menonjol, naga dan phoenix yang langka di antara manusia. Seorang wanita berkemauan keras seperti dia tentu menghargai lawan jenis yang luar biasa. Kami kini telah mengakar di kota Linjiang, terutama dengan dukungan dari istana penguasa kota. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi kami untuk menjadi kamar dagang terbesar di kota Linjiang. Chen Xue berkata dengan penuh harap, sudah mulai menantikan masa depan yang cerah. Chu Chaoyang meliriknya dan tak dapat menahan diri untuk berkata, masih terlalu dini untuk berbahagia. Chen Xue sedikit mengernyit mengapa kamu mengatakan aku terlalu bahagia terlalu cepat bukankah situasi kita sekarang sudah cukup baik? Chu Chaoyang menggelengkan kepalanya. Meskipun situasinya baik, akan ada rintangan yang lebih besar di depan kita. Chen Xue bingung kendala apakah Anda berbicara tentang kamar dagang lain di kota Linjiang. Chu Chaoyang tersenyum dan berkata, kamu tidak bodoh. Chen Xue cemberut. Chu Chaoyang melanjutkan, bagaimanapun, kamar dagang Suiwei milikmu berasal dari luar, dan kamu telah menempati tempat yang baik sejak awal. Dengan dukungan dari istana penguasa kota, kamu dapat mengatakan bahwa kamu telah memanfaatkan segalanya. Namun dengan melakukan ini, kamu juga telah menjadi musuh publik bagi kamar dagang lokal lainnya di kota Linjiang. Chen Xue mengangguk, dia bisa melihatnya dengan jelas. Kamar dagang Suiwei tampaknya telah memperoleh keuntungan besar saat ini, tetapi juga menjadi musuh publik bagi kamar dagang setempat. Anda tahu, meskipun kamar dagang Suiwei juga memusuhi kamar dagang lokal sebelumnya, kamar dagang lokal tidak menganggap kamar dagang Suiwei sebagai lawan yang kuat. Mereka hanya tidak ingin siapapun mencuri bisnis mereka. Tapi sekarang, tidak sakit lagi. Kamar dagang Suiwei secara resmi pindah ke kota Linjiang, menempati lokasi terbaik di kota Linjiang dan mendapat dukungan dari rumah tuan kota. Ini sudah menjadi pertanda konfrontasi serius dengan kamar dagang setempat di kota Linjiang. Memotong sumber keuangan seseorang sama saja seperti membasmi orang tuanya. Bagi kamar dagang setempat,
keberadaan kamar dagang Sui Wei benar-benar memutus mata pencaharian mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh semua kamar dagang lokal di kota Linjiang. Selanjutnya, kamar dagang Sui Wei mau tidak mau akan menghadapi pembalasan paling sengit dari kamar dagang setempat. Entah kamar dagang Sui Wei akan runtuh total, atau kamar dagang lokal akan kalah total. Salah satu dari kedua pihak harus jatuh. Sekarang tampaknya kamar dagang lokal masih lebih berkuasa. Selain dukungan dari Istana Tuan Kota, kamar dagang Sui Wei pada dasarnya tidak mempunyai keuntungan apapun. Saya ingin mengadakan lelang berstandar tinggi, tidak hanya mengundang berbagai orang di kota Linjiang, tetapi juga mengundang orang-orang dari kota lain. Semakin banyak orang yang datang untuk berpartisipasi, semakin baik. Reputasi kamar dagang Sui Wei saya akan menjadi lebih terkenal. Chen Sui berkata dengan suara yang dalam. Ide bagus, patut dicoba. Chu Chaoyang mengangguk tanda menghargai. Chen Sui melengkungkan bibirnya tetapi untuk mengadakan pelelangan, harus ada cukup banyak tipu muslihat, seperti pil umur panjang yang Anda berikan kepada kami terakhir kali. Chu Chaoyang mengerti apa yang dimaksud Chen Sui begitu dia mendengarnya. Ini adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu yang baik dari diri sendiri. Tidak heran Chen Sui memiliki pikiran seperti itu. Dia sebelumnya telah mengeluarkan pil perpanjangan hidup dan sebuah buku tentang seni bela diri kuno, yang menyebabkan sensasi besar pada pelelangan tersebut. Dengan pengalaman dari waktu lalu, tidak akan sulit untuk membuat ulang pelelangan dengan skala yang sama. Selama pelelangan dapat diselenggarakan dengan sukses, pada dasarnya akan sangat sulit bagi kamar dagang lokal ini untuk menjatuhkan kamar dagang Sui Wei. Saya masih punya beberapa pil umur panjang. Chu Chaoyang berkata sambil tersenyum. Mata Chen Sui tiba-tiba membelalak. Namun untuk lelang ini, sebaiknya kita melakukan sesuatu yang berbeda. Chen Sui tercengang. Berbeda. Chu Chaoyang tersenyum dan berkata, saya sudah punya ide. Saat barang kedua kami tiba, kami bisa mulai mempersiapkan pelelangan. Melihat bahwa Chu Chaoyang ingin merahasiakannya, Chen Sui tidak bertanya lagi. Setelah semua hal ini, dia memiliki kepercayaan penuh pada Chu Chaoyang dan tahu bahwa dia tidak akan melakukan apapun tanpa tujuan. 3 hari kemudian, Zhou Heng kembali dari negara bagian Liang dengan barang-barang tersebut. Namun, setelah melewati perbatasan negara Qi, Zhou Heng dan rekan-rekannya dirampok oleh sekelompok orang tak dikenal, dan sebagian besar barang milik mereka dicuri. Zhou Heng kembali ke kamar dagang Sui Wei dengan luka-luka dan menceritakan semuanya kepada Chen Sui. Chen Sui terkejut dan sangat marah ketika mendengar ini. Penjarahan secara terbuka di wilayah negara Qi merupakan upaya terang-terangan untuk menargetkan kamar dagang Sui Wei mereka. Tak usah dikatakan lagi, ini pasti dilakukan oleh kamar dagang setempat di kota Linjiang. Selain mereka, Chen Sui tidak dapat memikirkan orang lain yang akan melakukan hal seperti itu. Chen Sui segera memberitahu Chu Chaoyang tentang masalah ini. Itu benar. Chu Chaoyang duduk bersila di sebuah ruang rahasia di suatu tempat di kamar dagang, memegang slip giok komunikasi di tangannya, dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Perampokan itu sebenarnya terjadi pada Chu Chaoyang. Ini sungguh keterlaluan. Jika aku tidak mencuri barangmu, kau akan berterima kasih. Sekarang lihat apa yang kau lakukan, kau benar-benar berani datang dan mencuri barang-barangku. Chu Chaoyang sangat marah dan menyesal karena terlalu baik kepada kamar dagang di kota Linjiang. Kita harus menggunakan cara yang paling brutal untuk menghadapi kamar dagang kota Linjiang yang terkutuk ini dan memberitahu mereka betapa kuatnya kita. Chu Chaoyang juga sangat marah dan tidak berencana untuk melakukannya dengan lambat lagi. Jika kau ingin datang, datanglah dengan sungguh-sungguh. Bukankah ini hanya tentang pertarungan? Kalau begitu mari kita lihat siapa yang lebih kejam. Chu Chaoyang segera berkomunikasi dengan Meng Ziyi dan memberitahunya tentang masalah tersebut. Chu Chaoyang perlu bersiap untuk masalah ini. Di satu sisi, dia menekan Meng Ziyi dan memintanya menggunakan kekuatan Istana Tuan Kota untuk mengungkap akar permasalahannya. Di sisi lain, Chu Chaoyang harus bersiap melakukannya sendiri. Bukankah kamu merampok barang-barang dari kamar dagang Sui Wei milikku? Baiklah kalau begitu, saya akan datang dan merampok barang-barangmu. Saya akan memastikan bahwa tidak seorang pun dari kalian, kamar dagang setempat, dapat membawa satu barang dagangan pun ke kota Linjiang, dan kalian akan menuai apa yang kalian tabur. Saat Meng Ziyi menerima pesan itu, dia segera mengutus orang dari Istana Tuan Kota untuk menyelidiki masalah tersebut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika sesuatu terjadi di bawah hidung Meng Ziyi, tidak ada yang tidak bisa dia ketahui selama dia menyelidikinya dengan saksama. Tak lama kemudian, segala sesuatunya mulai berjalan sebagaimana mestinya.
Chu Chaoyang mengetahui dari Meng Ziyi bahwa orang-orang yang membajak barang tersebut berasal dari kamar dagang Tianyun. Kamar dagang Tianyun juga merupakan salah satu kamar dagang lokal di kota Linjiang, tetapi bukan kamar dagang yang besar. Selain itu, kamar dagang Tianyun berbeda dari kamar dagang lainnya. Meskipun berpusat di kota Linjiang, bisnisnya menjangkau ke segala arah. Mengangkut barang dari kota Linjiang ke tempat lain, lalu mengangkut barang dari tempat lain kembali. Presiden Kamar Dagang Tianyun bernama Sue Hai. Sue Hai memiliki seorang putra bernama Sue Yang. Sue Yang ini cukup tidak biasa. Dia memiliki bakat hebat dalam seni bela diri. Beberapa tahun yang lalu, ia bergabung dengan Gunung Qingfeng dan menjadi murid Gunung Qingfeng. Sekarang, Sue Yang telah belajar banyak. Setelah kembali ke kota Linjiang, ia mengumpulkan sekelompok prajurit yang tidak punya tempat tinggal dan mengawal barang-barang untuk Kamar Dagang Tianyun. Orang-orang yang merampok barang-barang kamar dagang Sue Wei dipimpin oleh Sue Yang. Sue Yang sendiri juga merupakan pemimpin perampokan tersebut. Meng Ziyi juga memberitahu Chu Chaoyang lokasi kamar dagang Tianyun, dan bertanya pada Chu Chaoyang apakah dia ingin istana tuan kota menghukum kamar dagang Tianyun. Chu Chaoyang tidak membiarkan Meng Ziyi terus membantu. Dia ingin berurusan dengan kamar dagang Tianyun dengan caranya sendiri. Jika Anda berani mencuri sesuatu, Anda harus siap membayar harganya. Karena kamar dagang setempat di kota Linjiang tidak jujur, saya akan membasmi seekor ayam untuk menakuti monyet. Kamar dagang Tianyun adalah target pertama Chu Chaoyang. Di kamar dagang Tianyun, Sue Yang dan prajuritnya sedang minum. Di belakang mereka ada barang-barang yang mereka curi dari Zhou Heng. Sue Yang tersenyum muram dan berkata kepada anak buahnya, "Saudara-saudara, kalian telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Kami akan memberikan sebagian dari barang-barang yang kami peroleh sebagai upeti kepada dua kamar dagang utama, dan sisanya akan kami, saudara-saudara, bagi di antara kami sendiri." Perkataan Sue Yang mengundang sorak-sorai dari penonton. Namun beberapa orang tampak khawatir tuan, jika kita merampok barang-barang milik kamar dagang Sue Wei secara terang-terangan, apakah akan menimbulkan masalah? Sue Yang melotot, "Apa yang kamu takutkan?" Pria itu tampak malu. Tapi di istana tuan kota, sebelum orang ini mengatakan sepatah kata pun, Sue Yang menunjukkan rasa jijik. Dua kamar dagang utama akan mengurus masalah ini di istana penguasa kota. Kami hanya mencuri sejumlah barang dan tidak membasmi siapapun. Bahkan jika mereka tahu tentang kami, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kami mengembalikan barang-barang itu ke kamar dagang Sue Wei. Setelah mendengar ini, orang ini merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Sue Yang mencibir dalam hatinya. Dia tidak takut pada istana tuan kota, dan dia tidak menganggap serius kamar dagang Sue Wei. Sebagai murid Gunung Qingfeng, Sue Yang selalu sombong dan tidak menganggap serius orang lain. Meskipun Gunung Qingfeng hanya sekte kelas 2 di wilayah negara Qi, namun sekte ini sudah sangat kuat bagi kota Linjiang. Jika Sue Yang tidak melanggar peraturan sekte di Gunung Qingfeng, dia tidak akan dikeluarkan. Jika tidak, Sue Yang tidak akan tinggal di kota Linjiang. Kali ini mereka hanya mengikuti perintah dari dua kamar dagang utama dan merampok barang dari kamar dagang Sue Wei. Seberapa besarkah masalah itu? Sue Yang tidak menganggapnya serius sama sekali. Wah, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari luar pintu kamar dagang, diikuti oleh beberapa teriakan. Sue Yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi dan langsung bereaksi. Ada seseorang di sini untuk membuat masalah. Semua orang berdiri dan bergegas keluar. Ledakan, pintu kamar dagang tiba-tiba terbuka, dan serpihannya berterbangan kemana-mana. Sue Yang meraung dan segera mengambil tindakan untuk melawan. Tingkat kultivasinya cukup tinggi dan kekuatannya memang luar biasa, yang terungkap begitu dia bergerak. Sue Yang memblokir semua pecahan gerbang. Siapa yang sudah bosan hidup beraninya kau datang ke kamar dagang Tianyunku untuk membuat masalah? Sue Yang memiliki ekspresi yang ganas di wajahnya, dan sebuah pedang panjang telah dikeluarkan dari cincin rohnya. Sosok itu berdiri di gerbang, dengan tangan di belakang punggungnya dan ekspresinya tenang. Di kaki pria ini, ada banyak orang tergeletak berantakan, semuanya dari kamar dagang Tianyun. Dari mana anak ini datang, berani membuat masalah di sini? Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Orang menyebalkan kecil, jangan pernah berpikir untuk keluar hidup-hidup hari ini. Anak buah Sue Yang semuanya kejam dan ganas, bagaikan penjahat lokal dan pengganggu. Oh, hari ini aku ingin melihat siapa yang tidak bisa keluar hidup-hidup. Suara Chu Chaoyang terdengar, dan dia melangkah memasuki kamar dagang Tianyun.
Sue yang segera bergegas mendekat, mengangkat pisaunya dan menebas ke arah kepala Chu Chaoyang. Tindakan ini merupakan langkah pembasmian yang kejam sejak awal. Jelaslah bahwa Sue yang tidak peduli siapa pihak lainnya dan hanya ingin membasminya. Chu Chaoyang mendengus dingin, mengangkat tangannya dan menamparkan Sue Yang. Wajah Sue Yang tiba-tiba berubah drastis, dia memuntahkan darah, dan terlempar mundur. Celepuk, Sue Yang terjatuh ke tanah dengan keadaan berantakan, darah muncrat keluar dari mulutnya. Kekuatannya tidak buruk, tetapi dibandingkan dengan Chu Chaoyang, kesenjangannya cukup besar. Jika saja Chu Chaoyang tidak menahan diri, dia akan terbasmi hanya dengan satu serangan telapak tangan. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua tercengang. Siapa orang ini? Begitu kuat, Sue yang dikalahkannya hanya dengan satu telapak tangan. Chu Chaoyang tidak tertarik pada ikan kecil ini, dia hanya menjemput Sue Yang, lalu memasukkan barang-barang kamar dagang Sue Wei ke dalam cincin roh. Kamu Sue Yang, kan? Chu Chaoyang menggendong Sue Yang seolah-olah sedang menggendong seekor guk-guk mati. Wajah Sue Yang dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Aku adalah murid Gunung King Feng. Jika kau menyakitiku, Gunung King Feng tidak akan membiarkanmu pergi." Chu Chaoyang terkekeh. Gunung King Feng, kau hanyalah murid terlantar dari Gunung King Feng. Apa kau benar-benar berpikir bahwa Master King Feng akan menganggapmu begitu penting? Ekspresi Sue Yang berubah drastis. Pihak lain benar-benar tahu asal-usulnya. Itu harus dipersiapkan dengan baik. Siapa orang ini? Seorang tuan dari istana tuan kota atau apakah kamar dagang Sue Wei yang mengirim seseorang ke sini untuk membalas dendam? Sebelum Sue Yang sempat memikirkannya, Chu Chaoyang telah menggendongnya keluar dari kamar dagang Tianyun. Di luar, banyak orang sudah berkumpul di sini, menunjuk dan berbicara. Chu Chaoyang memegang Sue Yang di tangannya dan menjabatnya di depan semua orang, membuat mereka sangat takut hingga mereka mundur satu demi satu. Pria ini, Sue Yang, putra tertua kamar dagang Tianyun, merampok barang-barang milik kamar dagang Sue Wei milikku. Aku datang ke sini hari ini untuk mengambil kembali barang-barang milik kamar dagang Sue Wei milikku dan memberinya pelajaran. Begitu dia selesai berbicara, Chu Chaoyang mengerahkan kekuatan tangannya dan langsung menghancurkan salah satu lengan Sue Yang. Sue Yang tiba-tiba menjerit kesakitan dan meronta, tetapi sia-sia. Semua orang takjub dengan apa yang mereka lihat. Orang ini benar-benar berani melakukan hal ini. Meskipun Sue Yang hanya putra tertua dari kamar dagang Tianyun, dia adalah murid Gunung King Feng. Gunung King Feng adalah kekuatan yang tidak dapat diganggu-gugat oleh seluruh kota Linjiang. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengambil keuntungan dari barang-barang milik kamar dagang Sue Wei lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan aku akan langsung menghabisi seluruh keluarganya. Sue Yang dipukuli hingga lumpuh oleh Chu Chaoyang. Meridiannya rusak, tulang-tulang anggota tubuhnya remuk, dan dantiannya juga dihancurkan oleh Chu Chaoyang. Dalam kasus ini, kecuali ada ahli yang datang menyelamatkannya, kehidupan Sue Yang akan hancur total. Tindakan Chu Chaoyang sangat menggemparkan kamar dagang setempat di kota Linjiang, membuat mereka semua sangat ngeri. Kamar dagang Sue Wei terlalu merajalela. Perilaku seperti itu sungguh keterlaluan bagi manusia dan dewa. Kota Linjiang belum pernah mengalami kejadian seburuk ini. Kejadian seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak yang mengecam, namun tak seorang pun berani mengambil tindakan. Bahkan ayah Sue Yang, Sue Hai, Presiden Kamar Dagang Tianyun, tidak berani membalas dendam pada Kamar Dagang Sue Wei. Kamar dagang setempat ternyata sepi. Chu Chaoyang sangat jelas bahwa kamar dagang lokal ini tidak berhenti, tetapi malah merencanakan tindakan yang lebih besar. Setelah beberapa hari, Kamar Dagang Sue Wei akan mengadakan lelang. Berita itu menyebar ke seluruh kota Linjiang untuk pertama kalinya, dan bahkan beberapa kota di sekitarnya telah mendengarnya. Untuk sementara waktu, lelang ini menarik banyak perhatian. Menurut Kamar Dagang Sue Wei, ini adalah lelang terbesar dalam sejarah kota Linjiang, dan akan ada banyak harta langka. Gimik semacam itu langsung membangkitkan rasa penasaran orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Anda tahu, ketika Kamar Dagang Sue Wei berada di negara bagian Liang sebelumnya, mereka juga mengadakan lelang, dan ada barang bagus seperti pil panjang umur. Bahkan di negara Qi, banyak orang mendengar tentang ini. Kali ini, Kamar Dagang Sue Wei menggelar lelang lagi, dan lelangnya begitu megah hingga tak pelak lagi membuat orang-orang penasaran. Berita itu menyebar makin luas, dan menjadi semakin keterlaluan. Sudahkah kau mendengarnya? Lelang yang akan diadakan oleh Kamar Dagang Sue Wei kali ini juga akan menampilkan pil umur panjang. Cek. Aku heran dari mana Kamar Dagang Sue Wei mendapat begitu banyak pil umur panjang.
Kau benar-benar bodoh. Aku punya sepupu jauh yang mengenal seseorang dari kamar dagang Suiwei. Kudengar akan ada binatang roh kuno di pelelangan itu. Apa-apaan ini binatang spiritual kuno? Apa itu, aku tanya-tanya, dan ada juga wanita cantik asing di pelelangan itu. Benarkah ada wanita cantik dari luar negeri? 9 dari 10, jawabannya benar. Kalau begitu, kita harus pergi dan melihatnya. Konon, setiap keindahan negeri asing ini sangat menakjubkan. Sekalipun kita tidak bisa mencicipinya, akan menyenangkan untuk melihatnya. Berita tentang lelang itu menyebar sangat luas, dan kamar dagang Suiwei sendiri juga diam-diam mempersiapkan lelang tersebut. Chen Sui sangat bertekad. Dia ingin mengandalkan lelang ini untuk menjadi kamar dagang terbesar di kota Linjiang. Tipe yang posisinya tidak bisa digoyahkan lagi. Oleh karena itu, pelelangan ini sangat penting dan harus sempurna dengan segala cara, tanpa kesalahan apapun. Tentu saja, Chen Sui juga tahu bahwa hal terpenting dalam pelelangan itu adalah harta karunnya. Semakin berharga harta karunnya, semakin sukses pula pelelangannya. Oleh karena itu, Chen Sui menyiapkan beberapa barang yang disimpan kamar dagang Suiwei di bagian bawah kotak dan berencana untuk menyajikannya di pelelangan. Akan tetapi, bahkan jika Chen Sui mengeluarkan semua harta karun dalam kotak kesayangannya, harta karun itu tidak akan senyata pil umur panjang yang asli. Semua orang menginginkan ramuan untuk memperpanjang hidup, dan nilai serta daya tariknya tidak diragukan lagi. Sayangnya, Chu Chaoyang tidak pernah menyebutkan bahwa dia akan memberikan pil umur panjang lainnya kepada kamar dagang Suiwei, jadi Chen Sui sedikit khawatir, takut tidak akan ada cukup harta dalam lelang ini, dan Chu Chaoyang juga tidak menyatakan pendapat apapun. Chen Sui pernah menyebutkannya secara samar sebelumnya, tetapi Chu Chaoyang tidak memberikan apapun, jadi bagaimana mungkin Chen Sui merasa nyaman memintanya lagi. Rumah tuan kota juga segera mengutus orang ke kamar dagang Suiwei untuk membantu semua orang di kamar dagang itu mengatur pelelangan. Meng Ziyi bahkan muncul secara langsung untuk membangun momentum lelang, menyebabkan lelang menjadi sangat populer bahkan sebelum dimulai. Melihat kamar dagang Suiwei begitu populer, kamar dagang setempat tidak bisa lagi tinggal diam. Jika pelelangan ini diizinkan berlangsung, di mana ada tempat bagi mereka di kota Linjiang di masa mendatang. Oleh karena itu, berbagai kamar dagang mengadakan diskusi rahasia dan memutuskan untuk mengadakan lelang juga. Begitu berita itu keluar, hal itu langsung menimbulkan kehebohan. Siapapun yang tidak bodoh dapat melihat niat dari kamar dagang lokal ini. Pada saat kritis ini, bukankah kamar dagang ini bersatu untuk mengadakan lelang hanya untuk bersaing dengan kamar dagang Suiwei? Tetapi harus dikatakan bahwa daya jera dari gabungan kamar dagang lokal ini masih sangat kuat. Terutama kamar dagang Liu Jin dan kamar dagang Changlong. Kedua kamar dagang ini selama ini selalu bermusuhan satu sama lain, namun kini mereka telah bergandengan tangan, hal yang mengejutkan warga kota Linjiang. Selain itu, ada lusinan kamar dagang lain, besar dan kecil, yang jauh lebih unggul daripada kamar dagang Suiwei dalam hal pengaruh dan kemampuan. Kamar dagang Liu Jin dan kamar dagang Cimelong bersama-sama mengumumkan bahwa selama Anda datang untuk berpartisipasi dalam lelang yang diselenggarakan bersama oleh mereka, Anda bisa mendapatkan diskon 30% jika Anda pergi ke salah satu kamar dagang mereka dalam waktu 3 tahun. Tidak hanya itu, setiap orang yang hadir dalam lelang tersebut akan mendapatkan hadiah. Dengan kata lain, selama Anda menghadiri pelelangan ini, meskipun Anda hanya menonton kesenangannya, Anda bisa mendapatkan sesuatu. Metode ini dengan serta-merta membuat momentum lelang bersama ini menggemparkan kamar dagang Suiwei. Banyak orang sudah memutuskan untuk pergi ke United Auction untuk melihatnya. Ketika Chen Sui mendengar berita itu, dia sedikit terkejut, tetapi tidak terlalu terkejut. Kamar dagang setempat ini pasti akan menjadi musuh saya, dan saya akan menyelenggarakan lelang. Jika saya ingin menyasar mereka, mengadakan lelang adalah cara terbaik. Siapapun yang melakukannya lebih baik akan mampu mengalahkan yang lain. Namun mulai sekarang, momentum bersatunya kamar dagang lokal ini benar-benar menakutkan. Sekalipun kamar dagang Suiwei mendapat dukungan dari istana penguasa kota, momentumnya masih kalah dibanding pihak lain. Chu Chaoyang menemukan Chen Sui, mengeluarkan pil umur panjang dan memberikannya kepada Chen Sui. Chen Sui sangat gembira mendapatkan ramuan umur panjang dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Chu Chaoyang. Chu Chaoyang memberitahu Chen Sui bahwa ini adalah kali terakhir dia memberi Chen Sui pil umur panjang, karena pil ini dibuat oleh gurunya Xuan Zun, dan dia hanya punya 2 atau 3 pil. Dia telah memberikan satu kepada kamar dagang Suiwei sebelumnya, dan pil pemanjang hidup yang kedua ini juga merupakan yang terakhir yang dia berikan kepada kamar dagang Suiwei.
Chen Sui tentu saja mengerti. Hal-hal seperti pil pemanjang hidup sulit diperoleh, dan masing-masing sangat langka dan berharga. Chu Chaoyang sudah sangat perhatian pada Sui Wei dengan mengeluarkan 2 pil umur panjang secara berurutan dan memintanya untuk membantu melelangnya. Chen Sui bukanlah tipe orang yang membuat masalah tanpa alasan. Dia sangat berterima kasih kepada Chu Chaoyang dan tidak akan terus meminta lebih. Dengan pil umur panjang, Chen Sui merasa itu sudah cukup. Namun Chu Chaoyang tidak berpikir demikian. Menurut pendapatnya, 1 pil perpanjangan hidup tidaklah cukup untuk asuransi. Karena kali ini, kamar dagang Sui Wei tidak menyelenggarakan lelang itu sendiri, melainkan ada pula pesaing yang sangat kuat. Jadi meskipun pil pemanjang hidup itu berharga, 1 pil saja mungkin tidak cukup untuk membanjiri kamar dagang setempat. Chu Chaoyang berpikir sejenak dan memutuskan untuk meningkatkan taruhannya. 1 pil umur panjang, ditambah 2 pil yuntian. Dan, 1 set seni bela diri surgawi kuno tingkat menengah. Chu Chaoyang memberikan semua barang itu kepada Chen Sui sekaligus, membuatnya sangat terkejut hingga ia tertegun. Apakah kita benar-benar membutuhkan sebanyak itu? Chen Sui bertanya dengan bingung. Chu Chaoyang mengangguk dan berkata dengan serius, lelang ini luar biasa. Kamar dagang setempat datang dengan momentum yang hebat dan pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempromosikan harta karun di tangan mereka. Jadi kita tidak bisa menyembunyikannya. Kita harus menghancurkannya sekaligus. Chen Sui melihat benda di tangannya dan terkejut. Baik itu pil panjang umur maupun pil yuntian, atau seperangkat seni bela diri surgawi tingkat menengah ini, semuanya dapat dikatakan sebagai puncak acara lelang. Tetapi Chu Chaoyang ingin benda-benda ini muncul dalam lelang yang sama. Benar-benar sebuah mahakarya. Itu sungguh menakutkan. Belum lagi pil umur panjang, dengannya kamar dagang Sui Wei mampu mengharumkan nama dan menjadi kamar dagang nomor 1 di negara bagian Liang. Pil yuntian merupakan sejenis ramuan mujarab yang sangat dibutuhkan oleh para pendekar di alam Ningdan. Terutama para pendekar yang sudah berada di tingkat ke-9 alam jiwa baru lahir, tetapi belum melangkah maju. Jika mereka dapat memiliki pil yuntian saat ini, peluang mereka untuk menerobos alam Tongtian akan meningkat setidaknya 30 hingga 40%. Sedangkan untuk ilmu bela diri surgawi tingkat menengah, sudah barang tentu akan banyak dicari oleh para pendekar dimanapun ia berada. Ketiga barang ini jika digabungkan cukup untuk menimbulkan sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya pada lelang di kota Linjiang ini. Cukup, cukup. Lelang ini akan berisi barang-barang ini dan pasti akan menjadi kesuksesan besar. Chen Sui sangat gembira, wajahnya memerah, dan dia ingin memeluk Chu Chaoyang dan memberinya ciuman besar. Chu Chaoyang tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Rasanya kurang, sedikit tidak aman. Chen Sui terkejut, dan kemudian ekspresinya menjadi aneh. Bukankah cukup menyiapkan semua ini? Chu Chaoyang menatap Chen Sui dalam-dalam dan berkata, jangan lupa, ini Qi, bukan Liang. Setelah mendengar ini, Chen Sui terdiam. Kau benar, menurutku itu terlalu sederhana. Pengingat Chu Chaoyang membuat Chen Sui tidak lagi santai dan ceroboh, dan dia menjadi sangat waspada. Seperti yang dikatakan Chu Chaoyang, ini adalah Qi, bukan Liang. Di negara bagian Liang, kamar dagang Sui Wei miliknya dapat mengamankan gelarnya sebagai kamar dagang nomor 1 hanya dengan 1 pil umur panjang. Namun di negara Qi, meskipun ramuan umur panjang sangat berharga, namun bukan berarti tak tergantikan. Dengan begitu banyak kamar dagang lokal di kota Linjiang yang bersatu, mereka pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan harta karun yang bernilai cukup. Tidak seorang pun dapat menjamin apakah mereka juga akan mendapatkan ramuan umur panjang. Bahkan sesuatu yang lebih berharga daripada ramuan kehidupan. Oleh karena itu, bahkan dengan apa yang diberikan Chu Chaoyang, belum tentu kamar dagang lokal ini dapat ditekan. Chen Sui merenung sejenak dan berkata, saya akan mengirim seseorang untuk mencari tahu apa yang akan dipersiapkan pihak lain. Chu Chaoyang melambaikan tangannya, biarkan istana tuan kota melakukan ini, dan aku akan memberimu satu hal lagi. Sambil berbicara, Chu Chaoyang mengeluarkan selembar batu giok dan memberikannya ke tangan Chen Sui. Karena penasaran, Chen Sui mengambilnya dan melihatnya. Melihat ini, Chen Sui langsung terkejut dan tercengang. Apakah ini benar? Chu Chaoyang tersenyum misterius. Bagaimana menurutmu? Chen Sui bernapas dengan cepat dan butuh banyak usaha untuk menenangkan dirinya. Tidak mengherankan jika Chen Sui kehilangan ketenangannya. Hal-hal yang ada di dalam kepingan giok itu sungguh tak dapat dipercaya. Di dalam kepingan giok ini, terdapat resep untuk membuat ramuan mujarab dari zaman kuno. Terlebih lagi, ini adalah resep yang hilang dan tidak ada yang melestarikannya di dunia alkimia saat ini.
Saya tidak tahu berapa banyak alkemis yang mencari resep ini. Resep pil ini disebut pil Yuetian. Sesuai dengan namanya, efek dari pil ini adalah setelah meminumnya, seorang prajurit alam Tongtian dapat segera menerobos alam saat ini dan memasuki tingkat berikutnya. Seorang prajurit di tingkat pertama alam Tongtian dapat segera mencapai tingkat kedua alam Tongtian setelah mengambilnya. Selain itu, pil ini tidak memiliki efek samping dan juga dapat menghangatkan sumber energi dan memperkokoh fondasi. Dapat dikatakan bahwa pil ini adalah cara terbaik bagi prajurit alam Tongtian untuk meningkat dengan cepat. Itu juga merupakan ramuan ajaib yang ingin dimiliki oleh banyak pendekar alam Tongtian. Sangat disayangkan bahwa metode penyempurnaan pil ini telah hilang seiring berjalannya waktu. Itu hanya disebutkan dalam beberapa buku kuno tentang alkimia. Namun itu hanyalah fragmen informasi saja, tidak ada metode pemurnian terperinci yang disimpan. Di dunia alkimia, banyak sekali alkemis yang mencari resep pil Yuetian. Mereka telah menjelajahi banyak rerun dewa kuno tetapi belum dapat menemukannya. Dan resep pil Yuetian sebenarnya ada di tangan Chu Chaoyang. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Itulah sebabnya Chen Sui bertanya-tanya apakah resep pil ini asli atau palsu. Kalau palsu, tidak apa-apa. Tetapi jika itu benar, lalu mengapa Chu Chaoyang memiliki resep pil ini? Ketika Chu Chaoyang melihat cara Chen Sui memandangnya, dia bisa menebak apa yang dipikirkan wanita itu dalam hatinya. Sekte Tianji kami memiliki warisan yang panjang. Sekte ini telah ada sejak zaman kuno. Tidak mengherankan jika sekte ini memiliki beberapa resep alkimia kuno. Chu Chaoyang menjelaskan dengan santai. Chen Sui mengerutkan kening, berpikir bahwa seharusnya tidak sesederhana itu. Namun tidak ada kesalahan dalam perkataan Chu Chaoyang. Sekte Tianji memang merupakan sekte yang memiliki tradisi panjang dan telah ada sejak zaman kuno. Meskipun sekte Tianji telah lama kehilangan kejayaannya, beberapa resep ramuan ajaibnya dari zaman kuno memang masih berlaku. Haruskah kita benar-benar merilis informasi tentang resep pil? Chen Sui bertanya dengan ragu-ragu. Jangan merilis beritanya dulu. Tunggu sampai lelang berjalan lancar sebelum mengambil keputusan. Chu Chaoyang menggelengkan kepalanya dan berkata, jika tiga hal pertama telah membuat lawan kewalahan, maka tidak perlu menunjukkan resep pil ini. Chen Sui mengerti. Maksudmu, resep ini akan digunakan sebagai kartu truf terakhir, dan beritanya tidak bisa dirilis terlebih dahulu. Chu Chaoyang berkata benar sekali. Chen Sui tersenyum. Dengan cara ini, bahkan jika pihak lain sudah siap, kita masih bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan dengan resep ini. Chu Chaoyang juga tersenyum dan berkata, saya harap resep ini tidak terbongkar. Waktu berlalu dengan cepat, dan setengah bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Kota Linjiang menjadi sangat hidup. Orang-orang dari beberapa kota lain datang ke kota Linjiang, ingin berpartisipasi dalam dua lelang yang akan segera diadakan di kota Linjiang. Jalanan kota Linjiang dipenuhi orang yang datang dan pergi kemana-mana. Terdapat pula pendapat yang berbeda mengenai pembahasan kedua lelang tersebut. Beberapa orang menganggap lelang Suiwei lebih menarik, lagi pula, ramuan umur panjang pernah muncul di lelang Suiwei ini. Namun, sejumlah besar orang lebih optimis terhadap lelang yang diselenggarakan bersama oleh Kamar Dagang setempat. Secara keseluruhan, sebelum informasi lebih lanjut dirilis, kedua lelang tersebut menarik banyak perhatian. Baru pada saat dua lelang besar dibuka pada waktu yang sama, suasana panas di kota Linjiang benar-benar berkobar. Istana penguasa kota mulai turun tangan menjaga ketertiban di kota Linjiang, ada pula beberapa orang bangsawan yang dikirim dari ibu kota negara bagian Qi untuk membantu istana penguasa kota memerintah kota Linjiang. Dua tempat lelang utama berlokasi di dua jalan yang berdekatan. Jarak antara keduanya tidak dekat, tetapi tidak juga jauh. Tempat berlangsungnya pertandingan kedua belah pihak dibangun dengan sangat mewah dan megah, membuat orang berdecak kagum. Namun sebagai perbandingan, lelang bersama masih lebih baik. Bagaimanapun, ini adalah lelang yang diselenggarakan oleh puluhan kamar dagang, dan sumber daya manusia dan materialnya lebih unggul daripada lelang Suiwei. Namun ini hanyalah perbedaan tempat. Perbedaan nyata antara yang terbaik dan yang terburuk dalam sebuah lelang terletak pada barang yang dilelang. Siapapun yang memiliki barang lebih baik, lebih berharga dan langka, serta menarik lebih banyak pelanggan adalah pemenang sesungguhnya. Kedua lelang besar itu berupaya semaksimal mungkin untuk menarik pelanggan. Bahkan Chen Sui sendiri tampil dengan pakaian yang indah, menggunakan pesonanya untuk menarik perhatian para tamu. Meskipun merasa sedikit tidak berdaya, Chen Sui harus membuat beberapa pengorbanan untuk memastikan kelancaran jalannya pelelangan. Bagaimanapun, dia hanya perlu hadir pada acara tersebut, dia tidak perlu melakukan sesuatu yang nyata. Namun,
Banyak tokoh penting yang diundang dalam pelelangan bersama itu, sebagian dari mereka merupakan penguasa sekte, sebagian merupakan kepala keluarga bangsawan, dan sebagian lagi merupakan pejabat tinggi. Kemunculan orang-orang ini menarik minat tamu lain untuk berbondong-bondong datang ke acara pelelangan bersama. Sebagai perbandingan, jumlah tamu yang memasuki kamar dagang Sui Wei jauh lebih sedikit. Chen Sui melihat semuanya, tetapi dia tidak menunjukkan rasa cemas. Lelang baru saja dimulai, dan kompetisi sesungguhnya baru saja dimulai, jadi dia masih bisa menjaga ketenangannya. Malam pun tiba, penguasa kota Meng Ziyi pun tiba, dan membawa banyak penguasa kota dari beberapa kota sekitar untuk mengunjungi kamar dagang Sui Wei. Chen Sui secara pribadi menyambut para penguasa kota ini di tempat tersebut. Kedatangan Meng Ziyi langsung mendongkrak popularitas lelang Sui Wei, dan banyak orang mengikutinya ke tempat tersebut. Gunung Qingfeng, Penatua Gunan Feng telah tiba. Orang-orang dari Gunung Qingfeng juga ada di sini. Seorang lelaki tua berwibawa berbaju ungu, ditemani beberapa murid muda dari Gunung Qingfeng, perlahan berjalan menuju gerbang tempat berlangsungnya acara. Chen Sui segera melangkah maju untuk menyambutnya. Selamat datang Tetua Gu, silakan ikuti saya masuk. Gu Nanfeng melirik Chen Sui dengan dingin dan bertanya, apakah muridku dari Gunung Qingfeng, Sui Yang, terluka oleh seseorang dari kamar dagangmu? Begitu kata-kata ini keluar, Chen Sui tahu bahwa pihak lain ada di sini untuk menegurnya. Namun, Chen Sui sudah siap, jadi dia berkata dengan tenang, Sui yang merampok barang-barang milik kamar dagang Sui Wei milikku, dan kami hanya berusaha mendapatkannya kembali. Mengenai cedera Sui Yang, itu adalah kesalahannya sendiri. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali diriku sendiri. Setelah jeda sejenak, Chen Sui menatap Gu Nanfeng dan melanjutkan, lagi pula, sejauh ingatanku, Sui yang telah dikeluarkan dari sektemu dan tidak lagi dianggap sebagai anggota Gunung Qingfeng. Wajah Gu Nanfeng menjadi gelap, dengan sedikit kemarahan di matanya. Dia datang ke sini karena masalah Sui Yang. Meskipun Sui Yang bukan lagi murid Gunung Qingfeng, ia masih memiliki beberapa hubungan dengan Gunung Qingfeng. Saat Sui Yang masih berada di Gunung Qingfeng, dia sangat diapresiasi oleh Gu Nanfeng, yang ingin mengangkatnya sebagai murid pribadinya, namun tertunda karena beberapa alasan. Sekarang Sui Yang bukan lagi murid Gunung Qingfeng, tetapi Gu Nanfeng masih bersedia pergi ke kota Linjiang untuk Sui Yang dan mencari keadilan baginya. Tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa kamar dagang Sui Wei yang kecil ini akan mengambil sikap yang begitu keras. Mereka tidak hanya secara langsung mengakui telah melukai Sui Yang, mereka juga mengatakan bahwa Sui Yang sendiri yang menyebabkan hal itu. Hal ini membuat Gu Nanfeng benar-benar tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Nanti aku selesaikan masalah ini denganmu. Gu Nanfeng mendengus dingin dan berjalan langsung ke ruang rapat. Chen Sui tersenyum sedikit, tidak peduli, dan terus menerima tamu di luar tempat acara. Chu Chaoyang sedang duduk di loteng di atas tempat berlangsungnya acara, dan dia dapat melihat dengan jelas situasi di bawah. Chu Chaoyang juga melihat kedatangan Gu Nanfeng dari Gunung Qingfeng, tetapi dia tidak menganggap serius Gu Nanfeng. Meskipun King Fengshan tidak lemah, dia hanya seorang tetua dan tidak sulit untuk dihadapi. Sebaliknya, pelelangan itu sendirilah yang membuat Chu Chaoyang lebih khawatir. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan kamar dagang emas. Chu Chaoyang melirik jalan lain di kejauhan dan berkata dalam hatinya. Di jalan lain, Sun Jihai, Presiden Kamar Dagang Liu Jin, Su Wenshan, Presiden Kamar Dagang Cimelong, dan beberapa kepala kamar dagang terkemuka secara pribadi menerima tamu. Sebelum pelelangan bersama mereka dimulai, mereka telah mengirimkan undangan. Meski tidak semua penerima undangan hadir, namun hampir 80% di antaranya memilih hadir pada lelang bersama. Melihat pelelangan mereka sendiri begitu meriah, Sun Jihai, Su Wenshan dan yang lainnya semuanya gembira dan sangat bangga. Kamar dagang Sui Wei tampaknya seperti ini. Tidak ada yang perlu ditakutkan sama sekali. Presiden suatu kamar dagang berkata kepada yang lain sambil tersenyum. Kami memiliki banyak pelanggan lama di setiap kamar dagang. Jika kami memobilisasi mereka semua kali ini, ditambah tamu terhormat yang kami undang, momentum kami pasti akan lebih besar daripada kamar dagang Sui Wei. Hehe, ini baru permulaan. Apa yang kita persiapkan untuk pelelangan kali ini pasti akan mengejutkan kamar dagang Sui Wei. Sekalipun mereka benar-benar mengeluarkan pil umur panjang, mereka tidak akan bisa mengalahkan kita. Sun Jihai dan Su Wenshan berdiri berdampingan. Kedua pria yang dulu selalu dianggap sebagai rival kini bergandengan tangan untuk menggelar lelang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua kamar dagang utama masing-masing memiliki kekuatan dan latar belakangnya sendiri.
Tujuan dari penyelenggaraan lelang bersama ini adalah untuk mengalahkan kamar dagang Suiwei dalam satu gerakan. Oleh karena itu, kedua kamar dagang utama tidak menahan diri dan mengambil harta mereka yang paling berharga. Agar aman, mereka berdua bahkan pergi ke ibu kota negara Qi dan menghabiskan sejumlah besar uang untuk mendapatkan harta yang sangat berharga. Harta karun ini adalah kartu truf terbesar mereka. Bahkan jika kamar dagang Suiwei benar-benar mengeluarkan pil umur panjang, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Presiden Sun, sekarang setelah kita mengambil alih kamar dagang Suiwei, kedua keluarga kita akan membagi asetnya. Jangan sampai Anda gagal membayar utang. Su Wenshan berkata pada Sun Jihai sambil tersenyum. Sun Jihai mendengus, wajahnya acuh tak acuh. Tentu saja aku tidak akan menarik kembali kata-kataku tentang apa yang telah kita sepakati, tetapi kamu, Su Wenshan, tidak boleh serakah dan mencoba mengambil lebih banyak. Su Wenshan tersenyum tipis. Kamar dagang Suiwei punya banyak daging. Kedua keluarga kita sudah menghabiskan semuanya. Bagaimana dengan kamar dagang lainnya? Sun Jihai menunjukkan rasa jijik di wajahnya. Mereka hanya sekelompok orang yang mengikuti dan mendukung kita. Mereka tidak berusaha dan hanya ingin mendapatkan keuntungan. Memberi mereka sedikit keuntungan saja sudah cukup. Mereka bahkan ingin merampas makanan dari kedua keluarga kita. Apakah kita menghargai mereka? Su Wenshan sangat gembira karena kata-kata Sun Jihai menyentuh hatinya dalam-dalam. Lelang kedua perusahaan tersebut resmi dimulai hampir bersamaan. Lelang bersama itu dipadati orang, baik yang memenuhi aula maupun box VIP, semuanya penuh, bahkan banyak kursi yang ditambah sementara, membuat tempat tersebut terlihat agak sesak. Tetapi justru inilah dampak yang diinginkan oleh kamar dagang setempat. Tentu saja, semakin banyak orang semakin baik. Semakin banyak orang di sini, semakin sedikit orang yang datang ke lelang Suiwei. Hal ini memang benar adanya. Meskipun ada cukup banyak orang di lelang Suiwei, itu masih belum cukup dibandingkan dengan lelang bersatu yang ramai. Meskipun puluhan kamar pribadi sudah penuh, masih ada beberapa yang kosong di lobi. Pemandangan seperti itu membuat Chen Sui merasa tidak berdaya. Bagaimanapun, pengaruhnya tidaklah cukup, dan masyarakat kota Linjiang masih lebih bersedia mempercayai kamar dagang setempat. Chu Chaoyang muncul di belakang panggung pada suatu saat dan berdiri di samping Chen Sui. Chen Sui melirik Chu Chaoyang, dan melihat ekspresi tenang di wajahnya, dia tidak bisa menahan perasaan lega. Kita bisa mulai sekarang, kata Chu Chaoyang. Chen Sui mengangguk, lalu menunjuk ke arah seorang wanita cantik di atas panggung yang mengenakan pakaian cerah. Wanita cantik itu mengangguk, lalu mengeluarkan suara merdu. Para tamu yang terhormat, saya akan menjadi tuan rumah lelang bulan salju ini. Saya yakin kalian semua mengenal saya. Semua orang mulai tertawa. Han Xianxian adalah wanita tercantik di kota Linjiang. Semua orang mengenalnya. Dengan adanya orang Korea Amerika yang menjadi tuan rumah, lelang ini pasti akan menarik. Saya datang ke sini hanya untuk Han Meiren. Nona Han, apakah Anda berminat untuk menginap bersama saya setelah pelelangan? Hahaha. Han Xianxian, wanita tercantik di kota Linjiang, juga merupakan tokoh terkemuka di kota Linjiang. Banyak pejabat tinggi yang ingin mencicipi kecantikannya, tetapi tampaknya tak seorang pun berhasil. Seseorang pernah berkata bahwa Han Xianxian memiliki latar belakang yang kuat, sehingga orang-orang di kota Linjiang hanya bisa menyaksikan Han Xianxian dari jauh dan tidak dapat menyentuhnya. Chen Sui pernah berpikir tentang siapa yang akan menjadi tuan rumah pelelangan. Dia bahkan berpikir untuk berkorban dan melakukannya sendiri. Namun hal itu ditentang oleh Chu Chaoyang dan sekelompok anggota kamar dagang. Menurut Chu Chaoyang, Chen Sui adalah presiden kamar dagang Suiwei dan memiliki status bangsawan. Jika dia sendiri yang memimpin pelelangan itu, maka itu akan sangat merendahkan statusnya. Jadi Chen Sui memikirkan Han Xianxian. Dia mencoba menghubungi Han Xianxian tanpa banyak harapan. Hasilnya, Han Xianxian, wanita tercantik di kota Linjiang, pun setuju. Ini sangat mengejutkan Chen Sui. Chen Sui tentu saja tidak tahu bahwa alasan mengapa Han Xianxian setuju menjadi tuan rumah lelang ini untuk kamar dagang Suiwei murni karena Chu Chaoyang. Chu Chaoyang pernah bertanya tentang Han Xianxian sebelumnya dan mengetahui bahwa meskipun wanita ini dicari oleh banyak orang di kota Linjiang, dia sebenarnya bukanlah orang yang memiliki asal-usul yang hebat. Alasan mengapa Han Xianxian mampu menghindari masalah di kota Linjiang dan tidak menjadi kekasih terlarang siapapun adalah karena dia memiliki utusan penjaga bunga. Orang ini juga merupakan orang yang sangat disukai Han Xianxian. Sangat disayangkan, meskipun utusan penjaga bunga yang disukai Han Xianxian memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan mencapai alam Tongtian,
namun alamnya mengalami stagnasi dan kemerosotan karena luka-luka tersembunyi yang dideritanya di tahun-tahun awalnya. Chu Chaoyang mempelajari situasi ini dengan susah payah. Dia menemui Han Xianxian secara langsung, menjelaskan tujuannya, dan memberi Han Xianxian sebuah pil. Pil inilah yang membuat Han Xianxian bersedia menyelenggarakan lelang ini untuk kamar dagang Suiwei. Menghadapi tatapan tajam dari penonton, Han Xianxian sudah terbiasa dan tidak merasa canggung sedikitpun. Sebaliknya wajahnya menjadi lebih menawan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena telah datang ke sini. Kamar dagang Suiwei adalah kamar dagang baru di kota Linjiang. Ini juga pertama kalinya lelang berskala seperti ini diadakan di kota Linjiang. Jika ada kekurangan, saya harap Anda dapat memaafkan saya. Suara Han Xianxian lembut dan menawan, begitu santun dan menyentuh hati, sehingga semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam dalam suaranya, tidak seorang pun menunjukkan rasa tidak sabar. Bahkan Chu Chaoyang yang berada di belakang panggung sedikit terkejut. Bukankah suara wanita ini begitu indah? Selain itu, ia juga mempunyai kekuatan menyihir aneh yang membuat orang ingin mendengarkan dengan saksama dan sulit untuk terganggu. Gadis ini pasti telah mempraktikkan beberapa teknik rahasia, kata Chu Chaoyang diam-diam. Chen Sui, yang berdiri di samping, melihat Chu Chaoyang sedang menatap Han Xianxian di atas panggung dengan mata tertuju padanya, dan dia tidak dapat menahan perasaan sedikit tidak puas. Apakah kamu juga menganggap wanita ini cantik? Chen Sui bertanya tiba-tiba. Chu Chaoyang mengangguk dengan serius. Dia memang sangat cantik. Wajah Chen Sui membeku. Jadi menurutmu siapa yang lebih cantik, aku atau dia? Chu Chaoyang tampak aneh. Chen Sui menatap Chu Chaoyang, menunggu jawabannya. Yah, masing-masing punya kelebihannya sendiri. Chen Sui mendengus dan tidak bertanya lagi. Chu Chaoyang diam-diam menghela napas lega. Wanita memang sulit sekali untuk dihadapi. Han Xianxian di atas panggung tidak mengucapkan terlalu banyak kata-kata yang tidak berguna dan langsung ke intinya. Silakan lihat, semuanya. Ini adalah barang pertama dalam lelang ini. Sebelum Han Xianxian menyelesaikan kata-katanya, dua wanita cantik datang ke panggung sambil mendorong kereta kecil. Di atas gerobak, ada sebuah kotak yang tingginya lebih dari satu orang. Saya tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Begitu kotak ini muncul, hal itu membangkitkan rasa ingin tahu orang-orang di bawah. Apa isi di sini? Han Xianxian tidak merahasiakannya dan langsung membuka kotak itu. Dia melihat seperangkat baju besi yang rusak di dalam kotak itu. Baju zirah ini nampak sangat sederhana dan tidak berbeda dengan baju zirah biasa. Belum lagi baju zirahnya yang penuh dengan bekas-bekas pedang, bahkan ada yang retak-retak dan berlubang di beberapa tempat. Kalau baju zirah seperti ini dibuang begitu saja di jalan, saya khawatir tidak akan ada orang yang mau melihatnya. Tapi sekarang, itu adalah barang pertama yang dilelang. Semua orang bingung dan memandang Han Xianxian. Semuanya, jangan meremehkan baju besi ini. Baju zirah ini disebut baju zirah Luotian. Baju zirah ini dibuat oleh Dukun Agung Negara Qin, Ouyezi, 1000 tahun yang lalu. Baju zirah ini dulunya adalah harta surgawi yang dapat menghancurkan kekuatan penuh seorang penguasa alam Tongtian. Setelah mengalami peperangan, armor Luotian ini rusak dan jatuh ke level tingkat atas Earth Rank, tetapi masih dapat melarutkan hampir 40% serangan para prajurit di Condensation dan Realm. Namun, meskipun armor Luotian ini rusak, ia masih bisa diperbaiki. Setelah diperbaiki sepenuhnya, ia dapat kembali ke tingkat harta surgawi. Harga awal untuk barang ini adalah 30.000 batu roh, dan setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 1000 batu roh. Setelah Han Xianxian selesai berbicara, para tamu di bawah mulai menawar. 35.000. Aku akan memberimu 40.000. 42.000. 45.000. Aku akan memberimu 50.000. Sepotong baju zirah dengan daya pertahanan yang cukup baik, bahkan jika rusak, masih berada pada level teratas dari Earth Rank. Dan setelah diperbaiki, itu akan menjadi baju zirah surgawi yang sesungguhnya. Ini bisa dianggap sebagai harta karun yang bagus. Oleh karena itu, meskipun ini merupakan barang pertama yang dilelang, minat masyarakat terhadap barang ini sangat besar dan penawar pun datang berbondong-bondong. Pada saat yang sama, lelang bersama di sisi lain juga telah dimulai. Di tempat yang besar itu, seorang lelaki tua yang tenang berdiri di atas panggung, dengan sikap yang elegan, mengendalikan situasi lelang secara keseluruhan. Orang tua ini adalah tokoh terkenal di kota Linjiang. Dia sangat dihormati dan dikagumi banyak orang.
Kamar dagang setempat menghabiskan banyak uang untuk bertemu orang ini beberapa kali sebelum mereka mengundangnya untuk datang dan menjadi tuan rumah pelelangan mereka. Di bawah bimbingan lelaki tua itu, suasana pelelangan berangsur-angsur menjadi semakin populer. Bahkan item pertama pembukaannya dihargai 100.000 batu roh. Dengan tren ini, jika tidak ada hal yang tidak diharapkan terjadi, lelang tersebut pasti akan sukses besar. Kedua balai lelang saling memantau situasi masing-masing. Ada orang yang dikirim oleh pihak lain di lelang Suiwei, dan di lelang bersama, ada juga orang yang dikirim oleh kamar dagang Suiwei. Mata-mata kedua belah pihak akan saling menginformasikan situasi sesegera mungkin. Lelang berlangsung santai, tetapi secara keseluruhan suasana lelang bersama lebih baik dan lebih hidup. Alasannya sederhana, orangnya banyak, dan kebanyakan orangnya punya status dan kedudukan. Sebagai perbandingan, situasi di lelang Suiwei agak memalukan. Bukannya tidak semarak, sebaliknya, suasana di lelang Suiwei cukup bagus. Lagi pula, Han Xianxian, wanita tercantik di kota Linjiang, hadir, dan banyak orang datang menemui Han Xianxian setelah mendengar berita itu. Namun permasalahannya adalah fokus lelang ini bukan pada Han Xianxian melainkan pada lelang itu sendiri. Yang terpenting adalah mengungguli pihak lain dalam hal barang lelang dan harga penawaran. Beberapa barang pertama yang dilelang oleh kamar dagang Suiwei tidak buruk, dan harganya terus naik, tetapi masih kalah laris dari balai lelang bersatu. Mendengar berita itu, Chen Sui mendesah dalam hatinya dan merasa tidak berdaya. Beberapa barang pertama yang dilelang semuanya dipersiapkan oleh kamar dagang Suiwei sendiri, dan semuanya dianggap barang bagus. Namun lelang bersama itu, bagaimanapun juga, diselenggarakan oleh kamar dagang setempat di kota Linjiang. Mereka besar dan kuat, dan telah mengumpulkan kekuatan banyak orang, jadi mereka secara alami lebih kuat daripada kamar dagang Suiwei saja. Untungnya, Chen Sui juga tahu bahwa hasil sebenarnya dari lelang ini akan ditentukan oleh beberapa item terakhir. Tak masalah jika kamu tertekan di awal, yang penting kamu bisa bertahan sampai akhir. Namun tak lama kemudian, Chen Sui menjadi sedikit panik. Karena ia melihat sejumlah tamu di antara penonton sudah tidak sabar dan berdiri lalu meninggalkan tempat acara. Seseorang pergi lebih awal. Ini berita yang sangat buruk. Untuk suatu lelang, mampu mempertahankan pelanggan dan membuat mereka berpartisipasi dalam penawaran dianggap suatu keberhasilan. Namun sekarang, beberapa orang malah pulang lebih awal. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang ini telah kehilangan minat terhadap barang-barang yang dijual di lelang. Tak lama kemudian, Chen Sui mendapat kabar bahwa para tamu yang telah pergi lebih awal malah pergi ke tempat pelelangan bersama. Hal ini membuat Chen Sui merasa makin buruk. Chu Chaoyang juga melihatnya, tetapi ekspresinya tetap tenang. Han Xianxian di atas panggung juga memperhatikan situasi di bawah. Dia sedikit mengernyit, lalu melanjutkan memperkenalkan item berikutnya dengan suara penuh semangat. Membosankan. Seseorang berdiri, mendengus dingin, lalu pergi. Orang ini sebenarnya adalah Gunan Feng, sesepuh Gunung King Feng. Perkataannya langsung menyela perkataan Han Xianxian di atas panggung, dan suasana yang awalnya baik tiba-tiba menjadi kaku. Semua orang memandang Gunan Feng dengan ekspresi berbeda. Gunan Feng melirik orang-orang dari kamar dagang Suiwei dengan ekspresi jijik di wajahnya. Ini adalah lelang paling konyol yang pernah saya lihat. Saya mengagumi mereka yang masih bisa bertahan di sini, haha. Setelah berkata demikian, Gunan Feng berbalik dan pergi, diikuti oleh beberapa murid yang dibawanya. Suasana di ruang konferensi tiba-tiba turun ke titik beku. Wajah Chen Sui penuh kemarahan dan tangannya terkepal erat. Tindakan Gunan Feng benar-benar mengganggu irama lelang Suiwei. Hal itu tidak saja merusak suasana, tetapi juga membuat tamu-tamu lain yang hadir merasa malu. Gunan Feng mengatakan demikian. Bukankah akan memalukan bagi mereka jika tinggal di sini lebih lama? Ayo, kita pergi ke pelelangan bersama. Mereka bilang keadaan di sana lebih baik daripada di sini. Sudah cukup melihat keindahan, saatnya pergi ke sisi yang lain. Lebih dari satu tamu berdiri dan memilih untuk pergi. Satu demi satu, kelompok demi kelompok. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, hampir 30% tamu di aula pergi. Terlihat dengan mata terbuka bahwa ada lebih banyak kursi kosong di aula. Adegan semacam ini membuat Han Xianxian di panggung terlihat sedikit jelek. Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah wanita yang telah mengalami banyak suka dan duka. Dia mampu menangani situasi pada saat ini. Dia tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata untuk menstabilkan suasana. Di kotak atas, tak seorang pun pergi lebih awal, tetapi semua kotak tetap sunyi, dan tak seorang pun mengajukan penawaran. Di balik layar pelelangan,
wajah Chen Sui berubah pucat dan penuh amarah. Zhou Heng dan orang-orang lain dari kamar dagang juga tampak marah dan sedih. Chu Chaoyang menatap mereka dan berkata sambil tersenyum tidak perlu marah seperti itu. Setidaknya tidak semua orang telah pergi. Masih banyak orang yang tersisa di sini. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat 3 atau 5 orang berdiri dan pergi di aula depan. Hal ini membuat Chu Chaoyang merasa sedikit malu. Zhou Heng berkata dengan marah ini semua karena Gu Nanfeng. Dia sengaja datang ke sini untuk membuat masalah. Chu Chaoyang melengkungkan bibirnya. Siapapun tahu bahwa Gu Nanfeng datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Tapi karena dia ada di sini, dia adalah tamu, dan dia tidak melakukan sesuatu yang berlebihan pada awalnya. Kita tidak bisa menolaknya begitu saja, kan? Oleh karena itu, Chu Chaoyang telah mengantisipasi situasi saat ini. Jangan khawatir, mereka yang pergi sekarang bukanlah apa-apa. Mereka mungkin akan kembali dengan patuh nanti. Chu Chaoyang berkata sambil tersenyum tipis. Pada saat yang sama, sekelompok tamu tiba di tempat pelelangan bersama. Tanpa terkecuali, semua tamu ini datang dari lelang Suiwei. Kedatangan orang-orang ini mendapat sambutan hangat dari Sun Jihai, Su Wenshan dan lainnya, yang secara pribadi menyambut mereka. Sun Jihai dan timnya telah mempersiapkan ini dan menambahkan banyak kursi di dekat meja lelang sehingga Gu Nanfeng dan yang lainnya bisa duduk. Hal ini membuat lelang bersama menjadi lebih semarak. Sun Jihai dan yang lainnya begitu bahagia hingga mereka hampir mekar karena kegembiraan. Lelang baru saja dimulai untuk waktu yang singkat, tetapi beberapa orang di lelang Suiwei telah pergi lebih awal. Ini adalah hal yang paling tabu dalam lelang apapun. Jika ini terjadi, seluruh lelang bisa jadi batal. Chen Sui, Chen Sui, kau masih terlalu muda. Kau tidak memiliki kemampuan untuk melawanku. Sun Jihai berdiri di pintu masuk tempat acara, menatap ruangan yang penuh tamu, merasa sangat bangga. Menurut Sun Jihai, satu-satunya daya tarik lelang Suiwei, selain ramuan umur panjang yang mungkin tidak ada, adalah Han Xianxian, yang menarik perhatian banyak pria. Han Xianxian ini memang cantik. Ada banyak sekali orang di kota Linjiang yang terobsesi padanya. Tidak mudah bagi Chen Sui untuk mengundang wanita ini. Namun sayangnya, meskipun Han Xianxian dapat menarik orang, hal terpenting tentang lelang adalah spesifikasinya sendiri. Akan terlalu tidak realistis bagi mereka untuk hanya mengandalkan Han Xianxian untuk mengalahkan pelelangan bersama yang telah mereka usahakan dengan susah payah untuk menyelenggarakannya. Menurut Sun Jihai, Chen Sui mengundang Han Xianxian hanya untuk mengejutkan mereka. Sayang sekali anak muda masih muda, mereka suka pamer dan terlalu dangkal dalam menilai persaingan di pelelangan. Saat malam bertambah gelap, pelelangan di kedua sisi bergerak menuju klimaks dengan tertib. Semuanya, barang berikutnya ditemukan oleh anisasi lelang gabungan saya di Pulau Biluo di Laut Cina Timur setelah banyak tenaga kerja. Saya akan merahasiakannya untuk saat ini. Di meja lelang, lelaki tua bernama Dong Yunsan berbicara kepada semua orang dengan tenang dan alami. Ketika penonton mendengar ini, mereka langsung tertarik. Negara Qi berbatasan dengan samudera tak berbatas, dan samudera luas itu senantiasa menjadi tempat yang dikagumi seluruh umat manusia. Laut menyimpan harta karun langka yang tak terhitung banyaknya. Karena negara Qi dekat dengan laut, maka ia juga melakukan beberapa eksplorasi luar negeri. Pulau yang disebut Pulau Biluo adalah pulau kecil yang berjarak 100 mil dari perbatasan timur negara bagian Qi. Bagi orang awam, Pulau Biluo ini sangat misterius, namun konon di pulau ini terdapat banyak binatang spiritual dan sejumlah obat-obatan spiritual yang tidak umum ditemukan. Oleh karena itu, Pulau Biluo selalu menjadi tanah harta karun. Tetapi bagaimanapun juga, pulau ini terisolasi di seberang lautan, dan terdapat banyak bahaya di laut, sehingga bahkan keluarga kerajaan Qi memiliki eksplorasi yang sangat terbatas di Pulau Biluo. Sekarang, mendengar bahwa lelang bersama benar-benar memperoleh harta karun dari Pulau Biluo, semua orang menjadi sangat tertarik. Tuan Dong, tolong berhenti membuat kami penasaran dan beritahu kami hal-hal baiknya. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Dong Yunsan tersenyum tipis, membelai jenggotnya dan berkata sepertinya kalian semua orang yang tidak sabaran. Baiklah, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Setelah mengatakan itu, Dong Yunsan bertepuk tangan, dan tiba-tiba seseorang datang ke panggung sambil memegang kotak giok. Semua orang menatap kotak giok itu, namun kotak giok itu tidak transparan, jadi tidak seorang pun bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Dong Yunsan mengambil kotak giok dan membukanya. Tiba-tiba, benda bulat seperti manik-manik muncul di pandangan semua orang. Total ada 9 manik-manik seukuran kepalan tangan,
yang berwarna putih pucat dan penuh dengan vitalitas yang sangat kuat. Semua orang bingung. Apa ini? Namun ada pula yang melihat tipuannya dan terlihat terkejut dan ragu. Dong Yunsan berkata, semuanya, ini adalah telur penyu yang dikeluarkan oleh penyu roh berpola 9. Total ada 9 telur, dan masing-masing telur mengandung esensi kehidupan agung penyu roh berpola 9. Begitu kata-kata ini diucapkan, mata hampir semua orang yang hadir berbinar, dan mereka menatap 9 telur kura-kura di kotak giok dengan keserakahan yang besar. Kura-kura roh 9 pola merupakan makhluk spiritual yang sangat langka. Bila pada punggungnya muncul 9 garis, itu artinya kura-kura ini telah hidup selama 9.000 tahun. Telur penyu yang diletakkan oleh penyu roh pola 9 merupakan kondensasi saripati kehidupan penyu roh pola 9. Bila seorang pendekar mampu memurnikannya, ia tidak hanya dapat menyembuhkan berbagai luka dan mengatasi luka tersembunyi, tetapi juga memiliki efek memperpanjang umur. Kesembilan telur penyu ini secara keseluruhan hampir sama berharganya dengan ramuan panjang umur. Aku harus mendapatkan benda ini. 9 telur kura-kura, ini benar-benar hal yang bagus. Bahkan barang langka seperti itu bisa diperoleh. Lelang bersama memang lebih baik daripada lelang Suiwei. Semua orang memuji dan sangat menyukai 9 telur kura-kura ini. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk mendesak Dong Yunsan agar memberitahunya harga 9 telur kura-kura itu. Dong Yunsan berkata, 9 telur kura-kura, harga awalnya adalah 100.000 batu roh, dan setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 5.000 batu roh. Begitu dia selesai bicara, suara penawaran mulai terdengar silih berganti dari bawah. Aku akan memberimu 120.000. 130.000. 150.000 batu roh. Orang pembawa sial, 200.000. Lelang Suiwei tidak terlalu populer, dan suasananya tidak terlalu intens dibandingkan lelang bersatu. Selain itu, berita munculnya 9 telur kura-kura juga telah menyebar ke lelang Suiwei. Untuk sesaat, banyak orang tidak dapat lagi duduk diam. Ayo, kita pergi ke pelelangan bersama. Melihat ini, Han Xianxian di atas panggung juga tahu bahwa waktunya hampir tepat. Dia melirik ke arah belakang panggung dan kebetulan melihat Chen Sui mengangguk padanya dengan serius. Han Xianxian mengerti, dan segera berkata kepada hadirin yang sudah mulai tidak sabar semuanya, saya pikir kalian sudah banyak mendengar tentang item berikutnya sebelumnya. Kamar dagang Suiwei saya pernah melelang pil umur panjang di negara bagian Liang. Tentu saja, barang ini tidak akan hilang dari lelang ini. Pil panjang umur. Begitu 3 kata ini keluar dari mulut Han Xianxian, mata para tamu yang ingin pergi langsung berbinar. Nona Han, apa yang baru saja Anda katakan pil panjang umur? Seorang tamu bertanya dengan heran. Han Xianxian tersenyum dan berkata, tentu saja itu pil umur panjang. Setelah mendapat konfirmasi, tak seorang pun ingin pergi lagi. Bercanda, meskipun telur kura-kura 9 pola dilelang bersama di sana bagus, kualitasnya masih sedikit lebih rendah daripada pil umur panjang. Jika Anda meletakkan kedua pilihan ini di hadapan siapapun dan meminta mereka untuk memilih, saya rasa semua orang akan memilih pil umur panjang. Alasannya sederhana. Pil umur panjang dapat memungkinkan orang untuk mendapatkan kembali vitalitas dan hidup sedikitnya 3 hingga 5.000 tahun. Meskipun telur penyu juga dapat memperpanjang umur, satu telur penyu hanya dapat memperpanjang umur 2 hingga 300 tahun. Bahkan jika Anda memakan 9 butir telur penyu sekaligus, itu hanya dapat memperpanjang umur Anda paling lama 2 hingga 3.000 tahun. Hal terpenting adalah jika Anda memakan terlalu banyak telur penyu, efektivitasnya secara bertahap akan melemah. Namun pil umur panjang tidak memiliki masalah seperti itu. Tidak peduli berapa banyak pil umur panjang yang Anda minum, efeknya akan tetap sama, dan efeknya tidak akan melemah jika diminum terlalu banyak. Dari sudut pandang ini saja, pil umur panjang jauh lebih baik daripada telur kura-kura. Mengenai efek penyembuhannya, pil umur panjang dapat memberikan banyak vitalitas kepada orang. Adanya vitalitas dapat menyembuhkan luka dengan sendirinya. Oleh karena itu, telur penyu hampir tidak mempunyai kelebihan dibandingkan ramuan umur panjang. Hanya ada satu pil umur panjang dalam lelang ini. Penawar tertinggi menang. Harga awal adalah 100.000 batu roh, dan setiap penawaran tidak boleh kurang dari 5.000 batu roh. Setelah Han Xianxian selesai berbicara, banyak orang di bawah diam-diam merasa takjub. Harga awalnya adalah 100.000 batu roh, yang mana sangat tinggi. 100.000 batu roh tidaklah banyak bagi mereka yang hadir di sini, tetapi itu hanya harga awal. Persaingan untuk pil umur panjang ini pasti ketat, dan harganya pasti akan sangat tinggi pada akhirnya.
Sebelumnya di negara bagian Liang, pil umur panjang itu dijual dengan harga tinggi lebih dari 500.000, menjadikan kamar dagang Sui Wei dan Chu Chaoyang mendapat keuntungan besar. Dan di sini, harga akhir ramuan umur panjang pasti akan lebih tinggi daripada yang ada di negara Liang saat itu. Seperti yang diharapkan, begitu Han Xianxian mengumumkan harga awal, orang-orang mulai menawar. 150.000. Begitu dia membuka mulutnya, dia menambahkan 50.000 batu roh. Dapat dikatakan dia tidak memiliki keberanian. Namun sayangnya, ada cukup banyak orang kaya di sini, dan hampir semua orang menginginkan ramuan kehidupan. Harganya terus naik dan segera mencapai 200.000 batu roh. Pada saat ini, orang-orang di kotak di atas juga mulai terlibat. Han Xianxian tersenyum manis dan mengendalikan suasana lelang dengan sangat akurat, yang membuat suasana seluruh lelang tidak hanya meningkat tetapi juga meningkat. Bahkan lebih hidup daripada awalnya. Sekalipun pelanggannya lebih sedikit, hal itu tidak akan berdampak apapun. Tak hanya itu, kabar munculnya pil panjang umur itu juga menyebar hingga ke tempat pelelangan bersama di seberang jalan. Sejenak, banyak tamu dalam lelang bersama mengubah ekspresi mereka. Apa ada pil umur panjang di pelelangan Sui Wei kok kamu baru tahu sekarang? Apa yang kamu tunggu? Ayo bertanding sekarang. Ayo pergi ke lelang Sui Wei. Orang pembawa sial, bagaimana mungkin telur penyu lebih rendah dari pil umur panjang? Cepatlah, kalau kau terlambat kau mungkin tidak akan bisa melihatnya. Ledakan. Tiba-tiba, banyak tamu berdiri dan bergegas ke lelang Sui Wei. Perlu Anda ketahui bahwa pada masa itu persaingan untuk mendapatkan telur penyu sangatlah ketat. Suasana di tempat itu sangat bagus dan dapat digambarkan sebagai penuh semangat. Namun tiba-tiba irama penawaran semua pihak terganggu dan harga telur penyu berhenti di angka 300.000. Dong Yunsan di atas tampak malu. Dia berteriak 2 kali, tetapi tidak seorang pun menawar. Sebaliknya, banyak orang hanya berdiri dan pergi. Hal ini membuat Dong Yunsan merasa ada sesuatu yang salah. Sungguh memalukan pada saat kritis ini. Tidak seorang pun melanjutkan menawar. Apakah dia benar-benar ingin menentukan harga akhir untuk telur penyu tersebut? 300.000 batu roh. Ini jauh dari apa yang diharapkan semua orang sebelum pelelangan dimulai. Jika benar-benar dijual dengan harga tersebut, United Auction akan mengalami kerugian besar. Tetapi sekarang orang yang baru saja menawar harga itu masih memperhatikan dengan penuh semangat, jadi Dong Yunsan tidak bisa terus menunda. Dalam keputusasaan, Dong Yunsan hanya bisa menggertakkan giginya dan meneriakkan tingkat ketiga. Pada akhirnya, tak seorang pun melanjutkan menawar. Sebaliknya, lebih banyak orang bangkit dan pergi. Kali ini, Dong Yunsan tidak berdaya. Selamat kepada tamu terhormat di kotak 9, yang memperoleh 9 telur penyu roh dengan harga 300.000 batu roh. Dong Yunsan mengumumkan hasilnya dengan senyum yang dipaksakan. Para tamu di kotak nomor 9 tentu saja sangat gembira. Dia benar-benar mendapat tawaran bagus. Sun Jihai, Su Wensan dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi yang sangat muram. Berita tentang ramuan umur panjang datang begitu tiba-tiba sehingga mereka terkejut. Terlebih lagi, waktu berita ini tersebar sangat fatal. Alhasil, telur kura-kura roh 9 pola yang semula mereka rencanakan akan laku seharga sedikitnya 400.000 batu roh, kini malah dibeli orang lain dengan harga hanya 300.000 batu roh. Ini sungguh kerugian yang besar bagi sebuah lelang. Yang lebih mengerikan adalah para tamu di sini sekarang berpikir untuk pergi ke lelang Sui Wei di sebelah karena berita tentang ramuan umur panjang. Jika terlalu banyak orang yang pergi, pelelangan mereka tidak akan dapat dilanjutkan. Hal yang paling mendesak adalah bagi Sun Jihai untuk mengedipkan mata pada Dong Yunsan di atas panggung. Yang terakhir mengerti dan segera berkata dengan keras semuanya, selama kalian dapat berpartisipasi penuh dalam pelelangan ini, kalian bisa mendapatkan sebotol pil Miao Yuan setelah pelelangan berakhir. Akan ada juga undian berhadiah, dan semua tamu yang hadir dapat berpartisipasi. Hadiah untuk acara ini adalah pil kelas surgawi, senjata kelas surgawi, dan buku seni bela diri kelas surgawi. Selain itu, setiap tamu yang berpartisipasi dalam undian dapat menerima 10.000 batu roh sebagai kompensasi meskipun mereka tidak menang. Setelah Dong Yunsan selesai berbicara, banyak tamu yang awalnya ingin pergi kembali duduk. Namun meski begitu, hampir 100 tamu tetap datang ke pelelangan bersama, dan suasana di tempat tersebut menjadi sedikit berbeda dari sebelumnya. Agar lelang kembali ke jalurnya, Dong Yunsan segera memilih untuk mempercepat laju dan mendorong item berikutnya ke atas panggung. Semuanya, barang berikutnya adalah hasil akhir lelang bersama saya. Mendengar kata final,
semangat semua orang menjadi bersemangat. Barang yang dapat dilelang sebagai penutup haruslah sesuatu yang baik. Dong Yunsan melambaikan tangannya, dan tiba-tiba 4 pria kekar datang ke panggung sambil membawa pedang besar. Pedang raksasa ini hampir setinggi manusia, badannya lebar dan tebal, serta bilahnya hitam seperti tinta. Secara keseluruhan, pedang raksasa ini tampak berat dan kokoh, tanpa ukiran apapun, seperti gunung. Kelihatannya kuno, tetapi sulit dihilangkan. Ledakan. Keempat pria kuat itu bekerja sama untuk mengeluarkan pedang raksasa dari tubuh mereka. Tiba-tiba pedang raksasa itu jatuh tegak di atas meja lelang, menimbulkan suara tumpul, dan sepertinya seluruh meja lelang bergetar. Tidak hanya itu, pedang raksasa itu sendiri juga memancarkan tekanan yang sangat kuat, yang membuat semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka. Pedang ini bernama Yue Feng. Dong Yunsan berdiri di samping pedang raksasa itu dan berkata kepada semua orang yang hadir meskipun pedang Yue Feng ini bukan senjata kuno, jika aku memberitahu asal-usulnya, aku pikir semua orang akan kagum. Dulu ketika dinasti Zhou Agung menguasai dunia, untuk menstabilkan dunia, ia memanggil pengrajin terkenal dari seluruh dunia untuk menempa 99 pedang. Pedang Yue Feng ini adalah salah satu dari 99 pedang yang ditempa oleh dinasti Zhou Agung, dan menempati urutan ke-90. Pedang yang berat tak ada ujungnya, dan keterampilan hebat tak memerlukan usaha. Pedang Yue Feng ini belum diasah, tetapi sangat kuat. Bagi para prajurit dengan fisik yang kuat, pedang ini sangat cocok. Belum lagi hal-hal lainnya, kualitas pedang ini saja sudah cukup untuk mencapai tingkat menengah dari peringkat surgawi, dan bahkan dapat bersaing dengan tingkat atas dari peringkat surgawi. Di masa lalu, dinasti Zhou besar mengakhiri peperangan yang terjadi sejak runtuhnya zaman kuno, menyatukan dunia, dan semua pahlawan menundukkan kepala dan tidak berani menentang. Untuk mengokohkan kekuasaannya, dinasti Zhou besar memanggil para perajin tersohor di dunia untuk menempa 99 pedang terkenal, yang secara kolektif dikenal sebagai 99 pedang terkenal. Masing-masing dari 99 pedang ini adalah senjata bermutu tinggi, yang memiliki kekuatan luar biasa. Mengandalkan 99 pedang ini dan kekuatan dinasti ilahi Zhou Agung sendiri, seluruh benua Xuangu diperintah oleh dinasti ilahi Zhou Agung selama ribuan tahun. Kemudian, dinasti Zhou besar runtuh, dan 99 pedang yang pernah mendominasi dunia tersebar di seluruh tempat dan tidak diketahui keberadaannya. Orang-orang di generasi berikutnya telah menemukan beberapa dari 99 pedang beberapa kali, tetapi penemuan mereka sama cepatnya dengan meteor yang melintasi langit malam, tanpa menimbulkan banyak gelombang. Hingga saat ini, 7 negara berada dalam keseimbangan kekuatan 3 arah dan struktur benua pada dasarnya stabil. Mengenai 99 pedang asli yang terkenal, sebagian besar negara telah menemukan beberapa di antaranya, tetapi setengahnya masih hilang dan tidak pernah ditemukan. Pedang Yue Feng di panggung hari ini sebenarnya adalah salah satu dari 99 pedang terkenal di masa lalu. Asal-usul pedang ini saja sudah cukup membuat banyak prajurit senang. Mampu memiliki pedang terkenal yang ditempa oleh dinasti Zhou besar kuno membuat seseorang merasa sangat mengesankan hanya dengan memikirkannya. Belum lagi kekuatan pedang Yue Feng itu sendiri. Meskipun pedang itu berat dan tak bermata, bagaimanapun juga, ia merupakan senjata surgawi tingkat menengah, dan cukup berharga. Tetapi jika hanya itu saja, pedang Yue Feng tampaknya tidak layak disebut sebagai harta karun tertinggi. Semua orang sedikit bingung. Apakah ini satu-satunya harta yang akan menjadi penutup pertemuan kartu gabungan ini? Bukankah itu agak berkelas rendah? Saya hampir lupa memberitahu Anda bahwa alasan mengapa 99 pedang terkenal disebut pedang Ming adalah karena semuanya memiliki kemampuan unik yang berbeda dari yang lain. Dong Yunsan tiba-tiba berbicara lagi, yang kembali membangkitkan minat semua orang. Tuan Dong, apa kemampuan unik pedang Yue Feng? Seseorang bertanya. Dong Yunsan tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Namun Dong Yunsan menjentikkan pedang Yue Feng di sampingnya dengan jarinya, dan pedang Yue Feng itu langsung mengeluarkan suara mendengung. Kemudian pedang Yue Feng itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam, menyelimuti tubuh Dong Yunsan. Untuk sesaat, pedang Yue Feng benar-benar berubah menjadi seperangkat baju besi, yang menutupi hampir seluruh tubuh Dong Yunsan. Kecuali sepasang mata, mereka masih terbuka. Situasi ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Pedang Yue Feng ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Semuanya, kalian telah melihat bahwa pedang ini bukan hanya sekedar pedang. Setelah menerima energi, pedang ini juga dapat menyatu dengan penggunanya dan menjadi seperangkat baju zirah yang dapat menahan kekuatan senjata surgawi dan dapat secara aktif menyerap energi spiritual surga dan bumi bagi penggunanya. Suara Dong Yunsan bergema di seluruh tempat.
Semua orang menunjukkan keterkejutan. Ini sungguh harta karun yang luar biasa. Itu adalah senjata dan perlengkapan perang. Gabungan antara serangan dan pertahanan. Tak heran jika pedang ini masuk dalam daftar 99 pedang terkenal. Dengan kemampuannya yang unik, sungguh layak disebut sebagai pedang terkenal. Ini juga layak menjadi harta karun terakhir dalam lelang ini. Aku harus mengambil pedang ini. Saya cukup ahli dalam kebugaran fisik, dan pedang ini tepat untuk saya. Jika kita bisa mendapatkan pedang ini untuk sekte, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Tidak, sayang sekali kalau pedang ini diambil orang lain. Dong Yunsan melihat bahwa orang-orang di antara penonton sudah terangsang oleh keinginan untuk berkompetisi, dan dia tidak dapat menahan perasaan senang dalam hati. Untungnya, aku menyampaikan hal ini tepat waktu, kalau tidak, pelelangan ini akan dalam bahaya. Dong Yunsan menenangkan dirinya dan mengumpulkan energinya sendiri. Tiba-tiba, baju besi di tubuhnya berubah kembali menjadi pedang Yue Feng, berdiri tegak di sampingnya. Tamu-tamu yang saya hormati, saya kira kalian semua sudah tahu tentang pedang ini. Penawaran akan dimulai sekarang. Harga awal untuk pedang ini adalah 180.000 batu roh. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 10.000 batu spiritual. Begitu harga awal diumumkan, tempat itu menjadi ramai. Ada aliran orang yang menawar harga tanpa henti. Hampir setiap saat kalau ada yang meneriakkan harga di sana, pasti ada yang menaikkan harga di sini. Untuk sesaat, suasana di tempat itu sangat hangat. Harga pedang Yue Feng terus meningkat, dan segera melampaui 400.000 batu roh. Semua orang di pelelangan bersama itu gembira saat melihat ini. Mengikuti tren ini, seharusnya tidak menjadi masalah besar jika harga pedang Yue Feng melebihi 700.000 batu roh. Bahkan mungkin jumlahnya bisa mencapai 800.000 batu roh. Begitu mereka mencapai 800.000 batu roh, mereka akan mendapat keuntungan besar dari pelelangan ini. Sekalipun telur penyu itu pernah hilang sebelumnya, itu tidak menjadi masalah lagi. Sun Jihai dan Su Wensan saling berpandangan, yang pertama memperlihatkan kekaguman, sedangkan yang terakhir tersenyum tipis. Pedang Yue Feng ini diperoleh Su Wensan dari seorang prajurit tua dengan mengerahkan kekuatan kamar dagangnya. Demi mendapatkan pedang Yue Feng, Su Wensan beberapa kali pergi sendiri ke sana, mengucapkan kata-kata baik yang tak terhitung jumlahnya, dan memberikan banyak manfaat kepada pendekar tua itu. Pada akhirnya, pendekar tua ini tidak tahu berterima kasih dan ingin meminta uang dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini benar-benar membuat Su Wensan kesal. Meskipun Su Wensan tampak ramah dan lembut seperti seorang sarjana pada hari kerja. Tetapi bagaimanapun juga, dialah yang mendirikan kamar dagang Cimelong dan bukanlah orang baik. Prajurit tua itu membuat Su Wensan marah, dan Su Wensan sama sekali tidak sopan dan menyuruh seseorang meracuninya sampai mati, dan kemudian secara alami mendapatkan pedang Yue Feng. Dengan cara ini, pedang Yue Feng jatuh ke tangan kamar dagang Cimelong hampir tanpa biaya. Jika pedang Yue Feng dapat dijual seharga 700.000 atau 800.000 batu roh, maka kamar dagang Cimelong akan memperoleh keuntungan besar tanpa investasi apapun. Itu sangat nyaman. Su Wensan, berapa banyak hal baik yang kamu sembunyikan di kamar dagang Changlong, bisakah kamu menceritakannya kepadaku? Sun Jihai berkata dengan sengaja. Su Wensan terkekeh, saya khawatir kamar dagang Liu Jin Anda memiliki lebih banyak barang bagus daripada kamar dagang Changlong saya, bukan? Bagaimana kalau Anda mengungkapkannya terlebih dahulu, Saudara Sun? Keduanya saling berpandangan, lalu tersenyum satu sama lain. Saat ini, mereka berdua tampak seperti sahabat lama, tetapi sebenarnya mereka telah bersekongkol satu sama lain selama bertahun-tahun dan selalu menjadi musuh bebuyutan. Jika bukan karena musuh bersama, kamar dagang Suiwei, mereka tidak akan bisa berdiri bersama secara harmonis. Melihat harga pedang Yue Feng terus naik dan menembus angka 500.000 batu roh, Sun Jihai dan Su Wensan keduanya gembira. Para presiden kamar dagang lokal lainnya juga tersenyum dan gembira. Tetapi pada saat ini, arus bawah muncul di ruang konferensi. Banyak tamu mengambil slip giok komunikasi dan kemudian menunjukkan ekspresi terkejut. Apa Yuntian dan Dua? Apakah kamu sudah mengetahuinya Yuntian, dan apakah itu benar atau tidak? Apakah kamu salah dengar? Apakah ini benar-benar pil Yuntian? Ya dewa, tunggu apa lagi, aku akan segera ke sana. Cepat, ikuti aku ke lelang bulan salju. Lelang Suiwei ini benar-benar tersembunyi dengan baik. Bahkan ada barang bagus seperti pil Yuntian. 2 pil Yuntian, itu akan membuat sekteku memiliki 2 penguasa alam Tongtian. Tempat tersebut awalnya baik-baik saja, tetapi tiba-tiba menjadi kacau karena berita mendadak dari semua sisi.
Mereka yang menawar pedang Yue Feng semuanya berdiri dan pergi, bergegas menuju kamar dagang Sui Wei. Dan jumlah orang yang bergegas keluar kali ini tidak kurang dari yang terakhir kali. Sun Jihai tercengang. Su Wensan tercengang. Para presiden kamar dagang setempat benar-benar tercengang. Kamar dagang Sui Wei sebenarnya masih memiliki pil Yuntian. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah kamar dagang Sui Wei ada hubungannya dengan istana Jiu Tiandan? Pertama adalah pil umur panjang, dan sekarang adalah pil Yuntian. Akankah kita mampu bertahan? Dong Yunsan di atas panggung juga benar-benar tercengang. Dia tidak menduga situasi seperti itu akan terjadi. Tamu yang begitu terkenal, berdiri di panggung saat ini, menyaksikan para tamu pergi satu persatu, benar-benar tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Di sisi lain, tempat lelang Sui Wei. Sekarang seluruh tempat sudah penuh, tidak ada satu kursi pun yang tersisa. Pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang baru saja lari dari pelelangan bersama. 480.